Halo, Mitra Keling, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita di acara FB Live Keling Indonesia Official. Dan kali ini akan ditemani oleh saya, Doni, Product Assistant Manager. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik sebetulnya ya. Jadi kita punya tema yang sehari-hari itu kita temui di rumah ataupun dimanapun. Ya, dan kali ini saya tidak sendiri dan saya akan ditemani oleh seorang yang pastinya Anda sudah kenal semuanya. Ya, sudah ada ya di background saya tuh. Ya, beliau salah satu dokter konsultan di Keling Indonesia, yang beliau orangnya sangat humble, beliau sangat smart dan sudah sering mengisi acara dimanapun. Pastinya semuanya sudah kenal. Kita langsung saja kita panggilkan rekan kita ini, Dr. Arif Munandar. Oke, dokter, silakan dok. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, dokter Arif ya. Kita tandem lagi dok di sini dok. Alhamdulillah masih punya kesempatan buat bisa tandem lagi, ngasih edukasi lagi ya. Mungkin Apa mau kabar Mitra menyapa dok. Keling? Oke, ya. Jadi kali ini saya berdua lagi dengan dokter Arif dan tema kali ini dok, kita kayaknya agak berembun kacamata saya. Ya, jadi saya nggak pakai kacamata kayak Yunano, jadi kayaknya berembun, jadi saya buka aja. Ya, jadi kali ini kita akan bahas sebetulnya klaster terkecil yang sudah mendekati ke kita sehari-hari. Masih terkait soal COVID. Betul sekali. Yes. Jangan bosan-bosan sama COVID lah ya pokoknya. Masih hot topik betul, ya. Betul. Karena ya di sekeliling kita ini mungkin udah virus semua kan. Ya, jadi kita akan bahas itu, di mana temanya adalah yang akan kita angkat, resiko COVID pada pasangan suami istri. Nah, itu Gitu. dia. Ini Ini topik yang hangat, yang pertanyaannya tuh banyak banget saya dapatkan ya dari teman-teman semua, dari Mitra Keling juga. Ini gimana dok cara nanganinnya, terus cara mensiasatinya dan lain sebagainya. Ini topik yang memang benar-benar pas sih sebenarnya saat ini. Pas Apalagi banget. menjelang Valentine ya. pas banget sama dokter Arif lah pokoknya. Oke. Ya, jadi risiko COVID pada pasangan suami istri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke temanya dok, Ya. saya mau sedikit sharing sama Oh. para mitra dan sahabat Keling semuanya. Jadi bisa dibantu untuk informasi slide-nya, tim. Ya, jadi Oh, oke. Akan ada slide ya? ada. Jadi mungkin nanti tampilnya di mana ya? Bisa Di sini. masuk. Ya, bisa slide-nya dimasukkan untuk awalnya. Jadi kita bahas dulu tentang update. Oh, Ya, oke. Jadi Oke. update COVID sampai dengan ini waktu dimasukkan ya, kemarin 2 hari yang lalu mungkin ya. Jadi itu di Indonesia itu di akhir Januari saja sudah sampai lebih dari 1 juta. Ya, betul. Ya, Iya, infeksi. Ya. Ya, jadi lebih dari 1 juta yang terinfeksi, bisa dilihat ya di layar di belakang saya sini. Akhirnya menembus angka 1 Betul juta itu. sekali, Dulu dan- kita sempat agak dramatis waktu dia menembus angka 1.000. Dan Iya. kita memang sangat dramatis. Tapi begitu menembus angka 1 juta, saya pribadi nggak heran karena memang peaknya memang sepertinya gara-gara liburan kemarin, penyebaran orang banyak dan lain sebagainya, betul. mencapai akhirnya 1 juta. Ya, ini yang ditakutkan sebetulnya Oke. ya. Jadi dulu tuh kita takut ya kalau di awal-awal Maret pandemi masuk di Depok ya, saya orang Depok. Wah, di Depok. Dulu sempat orang Depok tuh, lu jangan deket-deket gua ya. Di Depok. Waduh, orang Depok dibully nih. Isunya jadi sara ya. Dari Depok. Jadi dulu di awal masuk saya ingat sekali dulu waktu awalnya heboh, langsung orang di gang depan, gangnya itu ditutup, di portal dan macam-macam, orang nggak boleh keluar masuk karena takut di pemukimannya di sekitar warga mereka tuh akan masuk dari luar ya. Dan sekarang yang lebih ditakutkan malah terjadi bahwa penularan sampai ke rumah dok. Ya, pastinya ya. Jadi sampai mungkin anggota keluarga kita sendiri itu sudah ada yang terinfeksi, family atau siapapun mungkin Ya, ada. ya. Nah, ini kita bisa masuk ke informasi berikutnya di slide yang kedua. Ya. Jadi di sini kita penularan COVID. Saya kutip dari Aha, beberapa berita media online. oke. Jadi dari beberapa media online ini, jadi di situ dikatakan bahwa resiko penularan COVID itu terjadi pada keluarga dok. Ya. Jadi pada klaster keluarga, dan ini sudah banyak terjadi. Jadi tidak hanya di perkantoran atau mungkin di tempat rekreasi atau di tempat orang banyak, tapi penularan terbesar ternyata terjadi di rumah Pastinya. karena dia tinggal seatap ya, Iya. rumah.
Ya, Kalau jadi kita lihat karakteristik dari virusnya itu sendiri, kan karakteristik dari virusnya itu sendiri kan dia tinggal ada di saluran pernafasan. Dia tinggal dan ada di saluran pernafasan. Sehingga apa yang terjadi? Penularannya itu memang melalui ya inhale exhale. tuh. Artinya kita pada saat sedang bernafas tidak sengaja mengeluarkan droplet sehingga kena. Jadi kalau berbeda dengan virus-virus yang lain, mungkin hepatitis, mungkin HIV atau mungkin virus yang sifatnya penyakit menular seksual ya, dia menularkan melalui hubungan seksual atau melalui cairan tubuh misalnya. Tapi virus ini kan memang melalui udara, melalui saluran pernafasan, sehingga orang yang di rumah, even kita mungkin nggak berhubungan seksual sama dia, masih bisa terkena. Oke. Nah, jadi memang klaster keluarga ini saya ngelihatnya wajar ada dan wajar terjadi. Nah, cuma memang kan kita paling amit-amitin ya, pastinya kan. Aduh, jangan amit-amitin, jangan sampai anak-anak saya kena dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan share sebenarnya bagaimana caranya supaya kita menghadapi kalau ada keluarga kita, ya pasti di dalam satu rumah pasti ada yang keluar masuk. Keluarga itu kan pasti ada yang tinggal di rumah. Yang tinggal di rumah biasanya anak-anak karena memang saat ini sekolahnya sedang online biasanya. Kalau dia anak-anak ini berada di daerah zona yang hitam atau zona merah, biasanya sekolahnya pasti sekolah online. Anak-anak pasti di rumah. Para orang tua kita yang mungkin tinggal satu rumah sama kita, ya mungkin masih tinggal di rumah. Tapi kayak saya misalnya, kayak Mas Doni misalnya, itu kan kita mobile, kita masuk kantor dan lain sebagainya, itu memang punya resiko tinggi untuk membawa virus ini masuk dalam ke rumah. Apalagi jadi apalagi sama itu terjadi karena itu. Sama pasangan tidur lagi sekasur ya, mandi bareng. Ya. Segalanya bareng kan, tidur satu kasur, bertukar nafas. Makan masih suap-suapan kan saking mesranya. Pastinya. Aduh, karena gini, ya. harus dijaga keharmonisan itu. Kita hidup dalam kondisi yang sangat stres banget. Kalau lagi gini bukannya ngeri dok, jadi jaga jarak dulu lah. Aduh. Jangan suap-suapan dulu lah. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Pertanyaan mau sampai kapan? Nah, sebenarnya kita akan bahas sisi dilematisnya ya. Jadi orang itu memang saat ini butuh pasangan suami istri, ya butuh refreshing, butuh mungkin pacaran lagi. Cuma pacaran lagi restoran gampang ditutup. Ya kan, mau pacaran lagi ke pantai juga bisa ditangkap Satpol PP gara-gara mungkin ya harus bubar dan lain sebagainya. Bioskop nggak bisa. Kita mau pacaran di mana? Kadang-kadang suami istri itu ya pacarannya di rumah, nonton Netflix bareng atau apa segala macam. Apakah itu bisa menularkan? Bisa juga. Apalagi kalau dia berhubungan seksual misalnya, itu juga bisa menularkan. Oke. Waduh, ini udah dibocorin Dr. Arif nih yang kita bahas, isinya udah dibahas duluan. Tapi ya, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi sudah dikatakan tadi Dr. Arif, dan dikutip di salah satu berita media online juga bahwa ternyata di Amerika pun dok sudah banyak penelitian itu dikatakan bahwa ternyata persentase penularan itu memang besar sekali di rumah itu dari suami istri. Jadi mungkin tadi yang dokter bilang ya, suaminya kerja, dia bawa virus, mungkin dia OTG atau dia nggak kena, cuman dia virusnya entah di mana nempel, akhirnya terkena istrinya atau anaknya. Dan kemungkinan besar ya istrinya karena dia serumah, seatap, sekamar. Ya, jadi kemungkinan besar suaminya virus atau kena, istrinya pun akan terkena juga. Nah, kalau itu kita cek aja, anaknya atau orang yang tinggal di rumah pun akan kena juga semuanya. Ya, jadi bagaimana menyikapinya nanti kita akan bahas di sini ya dok ya. Oke, siap. Siap ya dok ya. Saya banyak nanya nanti dok. Pasti. Dan saya senang sih pertanyaan-pertanyaan pasti seru-seru nih. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan untuk Dr. Arif nih. Jadi ini tolong disimak, ini penting banget, kalau perlu dicatat karena memang di slide-nya juga nggak ada. Saya coba bikin pertanyaan dok. Jadi yang pertama, jika pasangan suami atau istri itu salah satunya ada yang positif terinfeksi COVID-19, ya kita lagi di rumah, tiba-tiba suami atau istri kita pulang dari luar, dapat dia kabar, bawa berita, saya dicek di kantor misalnya, ternyata pas di rapid saya positif nih, reaktif. Di PCR mungkin betul, ya di PCR langsung reaktif. Kalau memang belum di PCR atau itu dia langsung di swab ya kalau memang itu ya. Ternyata memang betul-betul dia reaktif positif COVID. Nah, ini apa yang harus dilakukan sama suami atau istrinya atau keluarganya di rumah dok? Sedangkan kita belum tahu nih akan nanti kedepannya mau kemana, atau isolasi mandiri atau ke rumah sakit atau gimana. Itu kira-kira gimana? Oke, jadi kalau memang kita menghadapi situasi yang seperti itu, ini kondisinya kan memang extraordinary ya. Artinya memang kebersamaannya tuh harus ditunda dulu. Artinya misalnya yang terkena suaminya. Suaminya datang pulang ke rumah dapat WA, bro,
atau dapat apa gitu ya kabar, bro lu ternyata reaktif atau lu positif COVID dengan CT sekian dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Yang paling pertama harus dilakukan adalah tenang dulu. Tenang, walaupun memang ya kita tahu bahwa wah ini kita punya potensi untuk menularkan. Kita harus tenang supaya kita bisa berpikir lebih logis gitu ya. Setelah kita tenang, apa yang harus dilakukan? Kita memisahkan diri dulu. Sebisa mungkin, kalaupun memang tinggal satu rumah, diisolir di dalam kamar dulu. Ya, minta pengertian yang baik dari anggota keluarga yang lain. Dan sebisa mungkin, secepat mungkin kalau bisa, anggota keluarga yang ada di rumah, itu kan jatuhnya jadi lebih ke kontak erat ya. Walaupun mungkin nggak tidur bareng, mungkin anak-anak tidur di kamar. Ya, jadi kita harus suspek nih. Karena apa? Dia punya potensi untuk menularkan. Menularkan ya mungkin melalui percakapan, makan bersama di meja makan, itu kan bisa menularkan juga. Nah, dan umumnya kan kita di rumah nggak pakai masker dong. Nah, jadi yang terkena atau si suaminya yang terkena ini wajib dia memakai masker di rumah untuk melindungi keluarganya dulu. Lalu kemudian ya daftarkan diri untuk lakukan PCR swab. Ya, anggota keluarga yang ada di rumah. Setelah dilakukan PCR swab, nanti akan kita bisa bagi mana yang memang terkonfirmasi positif, mana yang enggak. Yang terkonfirmasi positif bisa tinggal serumah, bisa tinggal sekamar bahkan, nggak ada masalah. Barengan ya? Barengan nggak ada masalah. Tapi yang memang mungkin negatif lebih baik ya pindah ke rumah yang lain, misalnya di rumah siapa gitu, atau misalnya istrinya ternyata negatif, anak-anaknya juga negatif semua. Artinya kan belum terjadi infeksi itu pada istrinya. Mungkin daya tahan tubuhnya atau mungkin viral load-nya nggak banyak kebetulan saat itu. Mungkin istrinya sedang menstruasi, jadi nggak diganggu-ganggu. Gitu. Maksudnya nggak diganggu. Sekirain orang lagi menstruasi imun sama virus. Kalau lagi menstruasi kan nggak terjadi yang namanya hubungan seksual kan. Sehingga istrinya bisa ngungsi dulu sama anak-anaknya. Mungkin saya potong sedikit, tadi kan penularan ini tidak belum ada bukti kalau melalui hubungan seksual itu akan menularkan ya. Betul. Jadi gini, bicara soal hubungan seksual pada masa pandemi, ini kan jadi dilematis ya pada suami istri. Suaminya atau mungkin istrinya juga sama-sama bekerja, atau mungkin salah satu, itu kan punya resiko besar untuk tertular atau mungkin membawa virus ini ke rumah. Tapi sebenarnya bagaimana menyikapinya? Ada dua sisi nih. Sisi positifnya dari hubungan seksual itu bisa membakar kalori, keuntungannya. Kedua, bisa meningkatkan hormon endorfin. Makanya tadi Dr. Arif bilang di awal dilematis ini posisi. Dilematis posisi. Jadi ntar kita bahas lebih lanjut lagi dok itu dong. Oh gitu. Jangan sekarang. Oke. Jadi sebetulnya ya itu ya jadi ya namanya dulu waktu kita menikah kan pasangan suami istri dibilang sehidup semati dan macam-macam lah ya dok ya. Jadi sekarang suaminya atau istri positif, lu nggak mau lu ikut positif juga gitu nggak dok? Enggak ya? Enggak juga kok. Enggak. Kalau terdeteksi cepat, terkonfirmasi cepat positif, kita bisa ngambil sikap sebenarnya. Jangan sampai kita nularin istri kita juga deh. Ya udah kita memisahkan diri. Kalau ada gejala, ya kita periksakan. Kalau memang nanti dari petugas kesehatan akan menentukan, oh Anda bergejala ringan nih, Anda harus dirawat di mana. Anda bergejala berat, Anda harus dirawat di mana dan lain sebagainya. Itu keputusannya ada di petugas kesehatan nantinya. Berarti tapi ini dok, misalnya kondisinya, suami atau istrinya sudah terkonfirmasi positif COVID. Kemudian mereka tuh nggak ada tempat pilihan lagi mau di luar atau di mana karena mungkin dia takut saudaranya nggak menerima atau gimana. Ini ceritanya dua-duanya positif ya? Satu aja nih. Oh satu. Atau anaknya pun mungkin belum juga. Cuma suaminya atau istrinya aja di rumah, satu orang positif. Bisa nggak sih dia itu diisolasi mandiri di rumah aja, di kamar atau ke kamar mandi? Tapi kamar mandi kalau kemungkinan pakainya bareng itu gimana kondisinya dok? Kalau memang di rumah ada kamar mandi 2, lalu kemudian memang sang suami misalnya yang positif ini, sang suaminya juga mau disiplin untuk nggak keluar kamar dulu dan lain sebagainya, sebenarnya nggak ada masalah. Bisa lah, desinfektan bisa dilakukan, mengurangi kontak bisa dilakukan, ya selama memang memungkinkan. Tapi kalau rumahnya misalnya kamar hanya 2, kecil rumahnya, ventilasinya nggak terlalu baik, lalu kemudian juga kamar mandi hanya ada 1, saya rasa ada baiknya. Ya? Mungkin ya itu resikonya cukup besar.
biasanya besar kemungkinan akan diambil alih oleh petugas kesehatan untuk diisolasi mandiri di tempat lain. Sekarang kan disediakan hotel untuk isolasi mandiri ya, untuk yang bergejala ringan atau mungkin tidak bergejala. Nah, mungkin bisa dengan pertimbangan itu bisa dikirimkan ke sana yang bergejala positif. Jadi nanti yang bergejala positif, maksudnya yang terkonfirmasi positif. Yang tidak, yang negatif dia akan tetap tinggal di rumah. Jadi nggak usah panik dulu. Saran saya kalau memang virus ini udah ada di sekitar kita, sangat dekat, mungkin aja orang yang duduk di seberang kita, mungkin aja orang yang mungkin berpas-pasan dengan kita di jalan dan lain sebagainya. Virus ini memang sudah makin dekat dengan kita, sehingga menyikapinya adalah kita tetap waspada dengan menjaga keamanan. 5 sekarang. 5 sekarang. Apa aja 5 sekarang. Memakai masker, mencuci tangan dengan rutin, lalu kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Wah, ada 5 M-nya. Ini kayaknya bulan depan jadi 7M atau 10M. Dijaga 5M-nya sambil daya tahan tubuhnya diperkuat. Daya tahan tubuhnya diperkuat. Daya tahan tubuh diperkuat itu karena apa? Karena 5M ini hanya mengurangi viral load atau virus yang masuk saja. Mengurangi loh. Saya nggak bilang mencegah sama sekali. Jadi memperkecil resiko aja ya. Memperkecil jumlah virus yang masuk aja. Yang mungkin kalau kita nggak pakai masker masuknya 100.000, dengan kita pakai masker masuknya berapa? 10.000. Nah, jadi seperti itu sebenarnya, mengurangi viral load-nya aja. Nah, tapi tetap daya tahan tubuh yang menentukan sebenarnya. Berarti itulah ya sebenarnya intinya, tetap daya tahan tubuh yang harus dijaga. Betul. Ya. Dok, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, Dok. Jadi misalnya tadi ya, satu orang yang ternyata yang positif, suaminya lah ya, katakan suaminya, karena dia mobilitasnya tinggi, keluar kerja dan macam-macam. Iya. Dan dia ada kamar mandi 2 lah ya misalnya, kamarnya bisa terpisah. Kayak saya pribadi, Dok, kayak saya nyucan dari awal bulan Maret, saya sama anak saya itu memang agak bawel ya. Jadi abang, adek pakai sajadah sendiri, sarung sendiri, alat makan semuanya pribadi sendiri, kalau bisa cuci masing-masing. Jadi bantal guling itu jangan sampai tukeran, pokoknya punya masing-masing, karena saya sendiri kan resiko dari luar kan, keluar masuk. Jadi saya nggak tahu kapan saya bawa virus atau saya OTG kalau memang ada flu. Jadi saya memang selalu cerewet dari awal. Jadi sampai sekarang mereka terbiasa tuh. Jadi punya barang masing-masing, jadi nggak tercampur. Nah, kalau memang sudah masing-masing itu tidak tercampur barang-barang pribadinya, itu ada satu orang tuanya, misalnya bapaknya positif, istrinya enggak, tapi mereka tetap di satu rumah ya. Untuk suami istri, apakah aman melakukan hubungan intim untuk suami istri dalam kondisi misalnya satu positif, satu negatif, walaupun tadi itu kan dikatakan ini tidak menular melalui hubungan seksual. Ya, gitu, Dok. Ini gimana, Dok? Boleh. Saya harus luruskan dulu nih. Namanya hubungan seksual itu adalah kebutuhan yang sifatnya sebenarnya secara naluri ya. Kita sebagai makhluk hidup itu ada. Sama seperti kebutuhan kita akan makan dan minum. Pada makhluk hidup yang dewasa ya, terutama ya, pada makhluk hidup yang dewasa. Pada makhluk hidup yang mungkin belum dewasa, kebutuhan akan ini mungkin kurang. Karena hormonnya memang belum terbentuk sempurna. Pada saat kita sudah mulai dewasa, insting kita akan seksual itu besar sekali, Mas Doni. Sehingga kita melakukan hal itu, gitu lah ya. Dengan cara yang legal, dengan cara yang baik, dengan cara menikah sebenarnya. Sehingga kita memang melakukan itu dengan adab ya, dengan yang baik. Nah, hubungan seksual ini pada faktanya itu sebenarnya kalau dilakukan rutin, dilakukan dengan baik. Artinya dengan baik itu hubungan seksual ini kan dilakukan oleh 2 orang. Hakikatnya adalah dua-duanya harus sama-sama puas gitu ya, harus sama-sama senang. Kalau kegiatan seksualitasnya cukup baik, dua-duanya merasakan senang, maka sebenarnya daya tahan tubuhnya meningkat. Jadi ada hormon yang namanya endorfin, bahkan ada hormon yang keluar kalau dia orgasm, itu namanya beta endorfin. Dia itu akan bertahan di tubuh cukup lama, itu akan membuat mood baik, daya tahan tubuh bagus, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin bertumbuh gitu ya, kita ingin bertambah kuat, tambah baik, tulang kita tambah kuat dan lain sebagainya, ini dipengaruhi juga sama hormon ini. Nah, itu sebenarnya sangat baik. Ya, cuma kalau dalam kondisi salah satu ada yang positif, kita lihat mudarat manfaat deh. Nah, sebenarnya saya pribadi tidak pernah melarang pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seksual gitu ya pada saat pandemi seperti ini. Kenapa? Karena manfaatnya banyak banget. Manfaatnya banyak banget. Selama tadi dua-duanya sama-sama senang nih, sama-sama puas, dua-duanya itu bisa mendapatkan manfaat yang besar. Daya tahan tubuhnya akan meningkat, moodnya akan bagus. Level stres dalam level hormon stresornya
atau hormon kortisolnya di dalam darah bisa turun karena memang dia merasa lebih bahagia, lebih senang gitu ya. Nah, sehingga apa? Itu bisa memperkuat daya tahan tubuhnya. Tapi kalau ada salah satu, itu yang berbahaya karena akan bisa menularkan ke yang lainnya. Jadi butuh kebesaran hati sebenarnya. Nah, saran saya juga pada saat misalnya seorang suami istri, sepasang suami istri ini dua-duanya tidak terkonfirmasi positif, dua-duanya memang masih negatif, walaupun resikonya mungkin besar atau apa, lakukan juga dengan aman. Ada caranya melakukan dengan aman. Mungkin dulu ya kegiatannya kalau pulang ke rumah nggak langsung mandi, nggak langsung lepas pakaian dan lain sebagainya. Harus mensterilkan diri dulu lah ya sekarang ya. Jadi sekarang pulang dari mana-mana, kalaupun memang tahu resikonya ada di luar sana, di kantor, di lain sebagainya, lebih baik jangan langsung hajar aja. Mandi dulu, bersih-bersih dulu. Itu hikmahnya. Iya, benar. Nah, jadi nggak ada yang kebawaan nih salah satu nih. Jadi mandi, bersih-bersih dulu dan lain sebagainya, pastikan memang oke ya. Nah, ya sudah, lalu kemudian lakukan hubungan suami istri itu dengan baik gitu loh. Dan fenomenanya Mas Doni, ternyata banyak baby boomer, bukan baby boomer sih jatuhnya, itu istilah buat yang lain ya. Baby boom. Iya. Baby boom itu adalah kehamilan yang terjadi selama pandemi. Dan banyak juga anak-anak yang lahir 9 bulan semenjak pandemi ini mulai. Karena apa? Karena kegiatannya berkurang di luar, sehingga lebih banyak melakukan hubungan seksual di rumah. Oke, bener nggak nih yang nonton? Jadi karena banyak di rumah, aduh nggak banyak kegiatan, akhirnya hajar aja. Mungkin di awal-awal pandemi ya, itu yang sibuk banyak dokter paru ya, dokter spesialis paru. Udah mulai berapa bulan kemudian? Sekarang beberapa bulan kemudian, 9 bulan kemudian, jangankan 9 bulan, 1 bulan kemudian, dokter objin sudah mulai kebanjiran banyak pasien. Kenapa? Karena banyak yang kemudian hamil karena kegiatan seperti itu. Dan itu memang instingly kita nggak bisa larang. Itu memang betul berarti ya? Memang betul. Tapi kalau ada salah satu pasangan kita yang memang positif, itu ya lebih baik untuk menjaga ya daya tahan, menjaga supaya jangan sampai tertular. Pertama, dia harus langsung memakai masker saat itu juga walaupun dia ada di rumah. Bersikap tenang, daftarkan dirinya dan anak-anaknya untuk melakukan PCR swab juga. Artinya yang ada di rumah lebih baik didaftarkan untuk melakukan PCR swab. Setelah itu hasilnya kelihatan, baru kita bisa golongkan nanti mana yang positif, mana yang negatif, strategi apa yang mau kita gunakan. Berarti udah sebenarnya sih tenang aja Dok intinya ya. Jadi tenang, jangan panik karena saya pernah lihat beberapa kejadian, mungkin ada family atau rekan saya juga. Saat dia itu mungkin dia kayak nggak ada apa-apa, nggak ada gejala atau apapun, tiba-tiba dia ada masalah sama pasangannya atau sama keluarganya, dia marah-marah nih Dok, dia emosi tinggi, tiba-tiba setelah itu dia langsung down, ngedrop malamnya, dan itu nggak cuma 1-2 orang, ternyata banyak. Dia langsung malamnya ngedrop, demam, besoknya langsung mulai kehilangan penciuman. Itu pas saat setelah dia marah-marah itu Dok, emosinya langsung meningkat. Itu ada pengaruhnya nggak sih? Ada sebenarnya. Dalam kondisi dia marah, dalam kondisi dia stres, itu sebenarnya kan akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Jadi, mungkin saat itu peperangan terjadi dalam tubuhnya, dia sudah terinfeksi. Sebenarnya tubuhnya masih kuat ya tadinya, tapi tiba-tiba pas dia marah, ngedrop langsung, virusnya langsung, wah ini dibuka semua nih pintu. Ibaratnya nih ya, virus sama daya tahan tubuhnya sebenarnya sudah berperang. Udah imbang ya, masih masih perang. Pada saat dia marah, tiba-tiba ada hujan meteor yang ngehajar si imunitas nih gitu. Artinya dia bisa kalah secara otomatis karena ada peristiwa ya tadi meluapnya emosi karena memang stresor yang tinggi itu, sehingga membuat besoknya nggak lama dia bergejala. Gejalanya langsung keluar. Jadi sebenarnya kunci penanganan untuk COVID ini itu juga hati atau mental yang tenang sebenarnya, jiwa yang tenang itu bisa membantu. Untuk sembuh pun harus tenang ya, jangan panik gitu ya. Pengalaman dari teman-teman tuh banyak yang akhirnya mengedukasi. Saya sempat ngomong waktu kemarin pas acara sama Jabar ya, ngomong. Perawat-perawat itu di Wisma Atlet rata-rata ngomong stres ya Pak, Bu, gimana caranya? Saya mungkin nggak tahu caranya ya, tapi apapun caranya Ibu harus bahagia ya. Gitu. Susah kan, orang lagi kena COVID, tinggalnya di Wisma Atlet, belum lagi menghadapi stigma negatif orang, tapi disuruh untuk bahagia. Ya mungkin kita harus pintar-pintar mengelola stres tadi. Pengelolaan stres lah ya, pengelolaan stres. Sebenarnya melakukan hubungan seksual juga itu bisa kan mengurangi tension dari kortisol itu sendiri. Ya penyebaran kortisol, karena memang manfaatnya sangat banyak. Dan memang penelitian itu belum menunjukkan atau tidak menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa COVID-19 ini bisa menular
atau menular melalui cairan sperma dan lain sebagainya. Walaupun ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan memang di dalam semen laki-laki atau air mani laki-laki itu memang Ada. setelah dia terkonfirmasi negatif terkadang masih ada kadar Tapi itu COVID-nya. belum ini ya. Tetapi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Karena apa? Karena saat ini penelitian masih terus berlangsung. Ya. Pengembangan ilmu ini juga masih terus dilakukan. Jadi kita lebih baik memang menjaga aja. Kalau memang mau ya mungkin lakukan dengan aman ya. Melakukan dengan alat kontrasepsi dan lain sebagainya itu mungkin bisa membantu juga. Nah, tapi kalau memang karena memang virus ini menular melalui pernafasan dan hubungan seksual itu erat kaitannya dengan bertukar nafas. Dekat ya. Dekat, berciuman dan lain sebagainya. Bentar kan? dok, ini jangan lanjut. Ini akan menyambung ke pertanyaan nomor 3 sama nomor 4 sebetulnya. Oke. Dok. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah. Ya, jadi apakah lebih ini tadi kalau memang ada suami atau istri yang positif, jadi apakah ada cara aman, misalnya cara aman untuk tetap bisa melakukan hubungan suami istri? Misalnya dia karena libidonya tinggi atau apa, istrinya kalau nggak dikasih lu nggak boleh masuk rumah lagi, misalnya kayak gitu. Atau memang harus menahan diri dulu atau gimana? Atau memang kalaupun tetap mau melakukan, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai face shield. Atau pakai lubang, pakai tembok, pakai akrilik gitu ya, dibolongin tengahnya. Nah, itu gimana tuh? Istrinya di depan, suaminya di belakang gitu. Berarti sebenarnya yang terbaik menurut dokter sarannya, apakah memang bisa dilakukan dengan cara itu atau menahan diri dulu atau gimana, dok? Sebenarnya lebih baik menahan diri dulu. Kalau judulnya salah satu sudah ada yang memang terkonfirmasi positif. Sangat sulit untuk tidak terkena dari droplet, tidak terkena dari aerosol, sangat sulit. Ya. Karena kegiatan seksual ini kan membutuhkan nafas yang teratur, yang banyak, ruang oksigen yang Nafasnya cukup. tidak teratur, Bang. Iya. Dia terlalu dekat ya memang ya hubungan fisik Iya, soalnya. jadi nggak mungkin. Ini hubungan fisik yang cukup Iya. erat sebenarnya. Betul. Bukan kontak erat lagi, kontak sangat erat ini. Betul. Sehingga potensi menularkannya memang besar karena melalui pernafasan. Jadi sebaiknya jawabannya adalah sarannya menahan diri Menahan dulu diri jika dulu. salah satu memang terkonfirmasi positif. Betul. Kecuali kalau memang suaminya atau istrinya positif, istri atau suaminya tersebut rela lah, mungkin belum punya anak ya. Ya udahlah. Atau mungkin bikin deal-deal tersendiri. Oh, deal-dealan. Sekarang kan sudah ada video call. Mm-mm. Bisa kan melakukan ya mungkin teasing dengan cara video call dan lain sebagainya. Walaupun caranya mungkin agak aneh, tetapi semata-mata hanya untuk mengurangi tension itu dan supaya mungkin salah satu pasangan kita itu bisa lebih rileks dalam menghadapi Saya masalah pernah itu. baca juga ada beberapa penelitian atau ahli mengatakan bahwa saat pandemi dan saat satu terkonfirmasi positif ya jangan ada kontak fisik, walaupun ini bisa melakukan sendiri atau via virtual atau apa ya, jadi seperti itu. Kalau melakukan sendiri mungkin ya Jadi- ada pertentangan tersendiri lah ya. Ada orang yang mau melakukan sendiri atau masturbasi, ada juga yang nggak mau. Iya. Saran saya kalau memang nggak mau atau sulit untuk melakukan self service ya, bisa dilakukan yang namanya virtual, video call. Sekarang meeting Asal aja jangan videonya direkam dan tersebar ya. sekarang segala sesuatu bisa lah ya, pakai gadget lah. Bisa. Oke, jadi jawabannya itu sebaiknya lebih baik menahan diri dulu ya, dok ya. Kalau Betul. memang cuma salah satu. Ya tadi mungkin kecuali memang dia cuma hidup berdua, oke nggak masalah. Suaminya juga WFH atau apa, istrinya nggak banyak kegiatan, ya udah sama-sama istri positif. Yang tadi kata saya bilang saya hidup semati, saya nggak apa-apa kok positif juga kalau memang ini. Karena udah nggak kemana-mana juga, kita sama-sama 14 hari sampai 3 minggu di rumah. Jadi mungkin Walaupun itulah ya. kan jaminan gejalanya kan kita nggak pernah tahu. Betul. Karena status imunitas orang kan bisa aja, misalnya mungkin dia terlihat muda tapi dia punya penyakit yang sebenarnya berbahaya. Iya. Walaupun sebaiknya sih, tapi kecuali ya, misalnya kalau memang dua-duanya positif, oh ya sudah, lebih baik ya. Ya sudah, kalau memang dua-duanya positif. Ya, Hitung-hitung itu kita bisa ningkatin endorfin Benar bersama sekali, kan, iya. sehingga apa? Sehingga daya tahan tubuhnya akan jauh lebih bagus. Oke, betul. Ya, selanjutnya kita lihat yang terakhir, pertanyaan satu lagi. Ya ini ya, jadi untuk menghindari penularan, penyebaran anggota keluarga yang satu rumah tadi, dokter tadi udah dijawab sebetulnya sama dokter Arif. Isolasi sendiri. Jadi isolasi, kalau memang suaminya bisa diisolasi di rumah, memang dia disiplin sekeluarga, ya itu nggak mungkin kan, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kecuali memang ya udah karena takut suaminya mungkin kos dulu atau di hotel atau di mana Betul. untuk isolasi atau di rumah sakit atau dari Satgas Covid diarahkan kemana, ya itu tetap lebih aman sebetulnya ya, dok. Iya. Iya. Oh, jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke materi berikut, tapi sebelumnya saya akan berikan di kali ini kita FB Live Keling Indonesia Official
akan ada promo. Wih, ya. promo lagi. Saya lupa dari tadi awal saya ngomong promo loh dok. Jadi kita ada promo. Jadi hari ini promonya spesial banget karena promo ini khusus dibuatkan untuk FB Live hari ini saja. Harus dicatat nih promonya dan Iya. kira-kira ya. Jadi lebih bisa baik- dilihat ya, bisa dilihat di layar di sini. Berbatas waktu juga Mas Doni? Iya, cuma jam 1 sampai jam 3. Oke, Sore. sekarang sudah jam, hampir jam 2. Kita 1,5 jam lagi Oke, sudah siap. habis. Jadi promonya seperti di layar ya. Ada promo spesial untuk FB Live Resiko COVID pada pasangan suami istri kali ini, yaitu pertama adalah di situ ada paket Sauda VCO plus propolis dan itu langsung dapat free hadiahnya adalah K Ayurveda 30 kapsul. Oke, Sauda VCO kita beli bersama dengan propolis juga. Mm. Nah, yang single ya Itu yang sifatnya single, ya, betul. yang single juga Iya, ya. propolis single. Jadi kalau kita beli Sauda VCO yang satu Botol. botol dengan Propolis single single. propolis, maka kita akan dapat free Ayurveda 30 kapsul. Oke, ini Gila kayaknya ya buat harganya. kaum hawa ya. ini saya juga nggak nyangka promonya luar biasa loh Wah, ini. loh. Ayurveda ya? Ini kalau nggak beli sayang banget. Ya kalau saya jadi member kali saya langsung belanja itu. Borong kalau perlu. Jadi yang kedua adalah Wah. Kita akan bahas nanti ya, manfaat Betul. dari Ayurveda, Betul, manfaat betul. dari VCO. Oke, siap. Jadi yang kedua adalah beli satu paket ya ini ya, ada K-Honey 5 in 1 dan propolis ya, itu langsung dapatkan free Ayuvigo 30 kapsul. Oke, ini kalau Iya. buat yang sayang sama suaminya lah ya, Iya, beliin betul buat sekali. suaminya Nah, madu, benar, propolis, ini sama-sama produk lebah nih, sama akan dapat Ayuvigo ya. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa langsung klik kalau mau belanja ya, jadi nggak usah susah-susah nyari buka lagi website atau apa, bisa langsung klik ada link di chat Keling Indonesia Official, di pinnya yang di chat itu di pin itu ada linknya, jadi bisa Oke. langsung klik di situ aja langsung diarahkan untuk ini paketnya udah tinggal diklik aja untuk belanja, jadi gampang. Oke. Ya, jadi jangan salah beli ya. Mungkin ada nanti saya beli K-Honey 1, beli propolis 1, nanti digabung. Nanti hadiah itu enggak kayak gitu. Jadi udah ada paketnya sendiri. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu mitra Keling, sahabat Keling yang mau belanja tinggal klik pin yang ada di kolom chat. Itu Oke, langsung siap. di-connect sana. Dan jangan kelamaan ngambil keputusan, karena cuma sampai jam 3 doang ya. Ya. Ayo cepetan belanja. Oke. Jangan lama ngambil keputusan. Ya. Iya, Dok. Jadi kita bisa lanjut lagi ya. Oh iya, Oke. ini belanjanya di Kenet ya. Tidak berlaku COD. Terlupa lagi. Oh, ada yang belanja oke. nyari di Stokis ternyata nggak ada. Ya jadi hanya belanja di Kenet, tidak berlaku juga untuk COD. Siap. Iya. Oke, kita masih ada materi sebetulnya Dok, ada banyak lagi. Cuman tadi ya saya lanjut sedikit yang terakhir Dok. Kita kan tadi supaya safe itu kalau memang ini mengikuti anjuran dari Satgas Covid, Iya. entah dibawa ke rumah sakit atau ke wisma atau Ya, ke biasanya hotel. tergantung gejalanya dan ketersediaan Jadi- ruangan ya. Ataupun tapi kalau misalnya Dok ada beberapa orang atau beberapa keluarga yang dia nggak mau keluarga lain misalnya tahu, aduh saya sebenarnya ada gejala tapi Ya. saya nggak mau laporan karena saya takut nanti sama tetangga aduh dijauhin atau gimana, itu gimana Dok menurut Dokter? Ya sebenarnya stigma negatif itu ada karena mungkin kekhawatiran kita juga yang berlebihan, yang tidak berlandaskan atau tidak berdasarkan dengan bukti ilmiah yang ada. Oke. Terkadang hal-hal seperti itu ada dari ya kekurangan pengetahuan kita. Saran saya pertama adalah kalau memang ingin lepas dari stigma itu balik dari diri kita sendiri. Kita mau mendengarkan saran dari siapa? Sebaiknya kalau memang ingin mendengarkan saran, ya saran dari orang yang berkompeten dong. Ya artinya ya petugas medis yang ada, terus kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita bisa bertanya dengan akurasi jawaban yang tepat itu tuh sama mereka, Betul. sama para dokter, sama petugas-petugas medis yang ada di sana gitu loh. Itu satu. Itu yang membuat orang stigmanya jadi negatif karena memang kekurangan pengetahuan, simpang siur berita. Nah, saran saya sih sebenarnya dalam mengelola stresor terhadap stigma itu tergantung dari diri kita sendiri. Kembali ke diri Kita lah itu, ya. kita istilahnya gini, kita bikin sesuatu di media sosial, ya, yang menurut kita mungkin nggak berat, nggak buruk, tapi orang bisa aja berkomentar negatif. Tergantung kita kan, kita mau nanggepin atau enggak. Sama stigma negatif terhadap lingkungan, dari lingkungan juga seperti itu. Kita mau nanggepin atau tidak, itu tergantung kita. Kita mau self healing sendiri atau kita mau menuruti apa
apa yang memang digosipkan sama orang-orang di sekitar. Nah, karena memang sebenarnya ini bukan penyakit kotor kok. Siapapun bisa kena penyakit ini. Mau orang dari kalangan middle up atau middle low, semua bisa kena. Malah sekarang tuh kalau yang udah pernah kena, malah kekhawatirannya udah berkurang lah ya sebetulnya. Oh, saya udah pernah kena, saya udah terbentuk imunoglobulin spesifik dalam Iya, tubuhnya betul. mereka. Kadang-kadang ada anggapan seperti itu. Iya. Tapi ya kadang-kadang ya gitu, orang anggapnya ini kayak penyakit wabah yang sangat gimana gitu. Itu karena HIV kekurangan atau apa mungkin dia. Iya. Itu beda ya. Beda. Ini hanya karena kekurangan pengetahuan aja. Jadi sikap kita adalah ya kita fokus pada diri kita. Ya langsung ingat sama yang di atas atau apa, fokus untuk menyembuhkan atau iya betul, menyembuhkan mental kita yang mungkin sempat down dan takut karena itu. Oke. Dok, nanti kita ini ada pasangan survivor COVID-19 yang dia itu mau memberikan testimonial kepada kita, Dok. Oh, siap. Sebenarnya ini terkait erat sekali sama yang tadi dokter bilang. Semenjak masa pandemi ini banyak orang yang hamil, ada orang yang melahirkan saat pandemi. Udah kurang lebih udah hampir setahun lah ya. Ini perhitungan saya mungkin dari ya kurang lebih udah 9 bulanan, mungkin di awal pandemi dia udah di rumah terus. Akhirnya dia hamil, kemarin dia melahirkan dalam kondisi positif. Walaupun sebenarnya sangat beresiko. Betul. Hamil pada saat kondisi pandemi seperti ini sangat beresiko karena kondisi hamil itu membuat daya tahan tubuh ibu hamil itu agak berkurang sebenarnya. Betul. Tapi memang tidak ditemukan penelitian ibu yang positif COVID itu bisa nularin ke janinnya, itu nggak ditemukan sih. Oke, nanti sebenarnya ini akan sangat menarik sebenarnya testimonialnya. Tapi sebelum testimonial, kita nanti juga ada produk ya, Dok ya. Jadi tadi Dr. Arief tuh bilang kita yang pasti harus meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Jadi intinya adalah apapun caranya ya. Iya, betul. Mau olahraga, pokoknya pola hidup sehat ya. Tapi memang hikmahnya dalam kondisi ini kita memang diwajibkan untuk hidup sehat ya sebetulnya. Betul. Jadi itu yang saya ambil selama pandemi, harus mencuci tangan, mandi yang bersih, harus hidup bersih terus, makanan yang baik, istirahat yang cukup, jangan sampai stres, olahraga. Ya, jadi bahagia terus, olahraga. Jadi benar-benar hikmahnya itu banyak yang bisa diambil positifnya. Betul. Jadi jangan memikirkan yang aduh nanti ini sakit, aduh nanti ini meninggal, di jumlah meninggal sekian, stres sendiri. Ya, Dok. Gini deh, jauh-jauh deh, saya pengen tanya sama Mas Doni. Mas Doni, semenjak 2020 kemarin ya, mungkin bulan Maret ya, mulai dari ada pandemi gitu, sering nggak ke rumah sakit sekarang? Berobat sama dokter, sering nggak sariawan, tenggorokan sakit, nggak nyaman, atau badan demam? Jarang ya? Saya sih dari dulu agak jarang, Dok, karena minum produk Keling terus. Jadi, keluarga juga jarang ya? Jarang, jadi misalnya kita ada klaim kesehatan di kantor, itu yang saya paling nggak pernah klaim dokter atau apa, nggak pernah. Jadi semenjak saya kerja di sini mungkin ya, udah kurang lebih hampir 7 tahun, itu saya nggak pernah klaim untuk sakit atau alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih insya Allah sehat terus. Jadi bener-bener jangan sampai lah ya, apalagi di masa pandemi ini ya, namanya ke rumah sakit kan malah datengin penyakit. Agak mengerikan. Jadi jangan sampai ya, jadi seperti itu sudah. Jadi dari awal pun mudah-mudahan sih. Karena memang sudah jadi keluarga besar Keling ya, Pak. Jadi sudah paham tentang konsep kesehatannya. Jadi saya juga menemukan banyak fakta baru, Mas Doni, bahwa ternyata teman-teman saya, orang-orang dekat saya, dan banyak juga yang lain itu jadi jarang rumah sakit. Kenapa? Karena mereka secara tidak sadar melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Jadi jarang infeksi tenggorokan. Tanpa mereka sadari juga, mereka tidur jadi lebih cukup. Teratur dan cukup. Ya, badannya lebih bersih. Tidurnya lebih teratur. Makannya gimana? Tapi tambah gemuk kan? Itu nih, kan tambah gemuk. Makannya makin banyak, makin baik lah gizinya ya. Terus kemudian yang tadinya mungkin nggak belanja suplemen, nggak pernah mungkin makan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sekarang suplemen daya tahan tubuh diburu orang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu hikmah yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena memang suplemen ini cocok untuk diberikan pada tubuh kita supaya tubuh kita ini ya mendapatkan kekebalan atau imunitas yang baik, mencapai daya tahan tubuh yang optimal, sehingga diserang tuh nggak gampang kalah gitu loh ya Mas ya. Nah jadi di kondisi-kondisi sekarang ini hikmahnya adalah orang kembali hidup sehat. Tidak hanya mengandalkan obat-obatan saja dan lain sebagainya. Orang malah cenderung takut minum obat nih. Nggak banyak rumah sakit karena di rumah sakit pasti banyak virus COVID dan lain sebagainya. Orang jadi mau olahraga. Ya lihat ya fenomena sepeda kayak gimana kan. Tapi olahraga agak ini juga, Dok ya. Jadi ada beberapa olahraga yang dilakukan di luar.
yang Ada olahraga yang menyenangkan juga, olahraga malam, Mas. Oh, itu olahraga, itu balik lagi ke sini lagi. Nah, Jadi itu lebih bisa sering lah ya itu ya. iya, dia membakar kalori, meningkatkan endorfin, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi alasan apa lagi nih? Jadi para ibu jangan ditolak ya bapak-bapaknya ya. Tapi dipastikan dulu bersih dulu ya. Kayak saya Dok, mungkin agak lucu ya didengarnya. Setiap saya pulang kerja saya pakai baju, pakai blazer atau pakai jaket. Itu di luar rumah saya ada gantungan, ada jemuran. Itu semuanya saya buka di luar. Yes, Kemeja saya buka di luar. Saya ke dalam cuma pakai boxer sama bawa anduk. Tapi ya nggak langsung Meminimalisir ya. Ya jadi saya selalu biasain kayak gitu ya. Jadi memang mau nggak mau saya sampai rumah tuh langsung mandi. Ya, Langsung mandi. Jadi biasanya kita interaksi sama anak langsung meluk atau apa segala macam. Betul. Sekarang stop dulu, papa mandi dulu. Setelah selesai mandi, mau ngapain kayak mau meluk anak, mau meluk istri terserah. tapi tetap sih konsumsinya kadang ada propolis, saya selalu konsumsi juga sih. Jadi itu nggak pernah lewat juga. Oke, jadi kita akan panggilkan nanti testimonial kita hari ini. Tapi sebelum itu akan ada beberapa klip video yang akan Anda saksikan. Ya, jadi jangan kemana-mana. Nanti tadi yang saya bilang Dok, testimonial survivor COVID pasangan suami istri kita hari ini sangat-sangat luar biasa pengalamannya, dan itu akan di-share ke kita semuanya, nanti akan kita saksikan bersama-sama. Iya, kita Oke, akan tanya-tanya ya. Iya, oke. Oke. Jadi kan kita lanjutkan berikutnya, jangan kemana-mana, Stay stay tune. tune. Anda memiliki aktivitas yang padat dan mudah lelah, kurang bergairah saat berhubungan. Hal ini dikarenakan Anda kurang mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan jarang berolahraga. Oleh karena itu, kita dapat menjalankan pola hidup sehat dan mengkonsumsi Ayu Vigo. Kandungan Tribulus terrestris dan Asparagus racemosus membantu meningkatkan stamina pria, libido pria, dan kualitas sperma. Konsumsi Ayu Vigo setiap hari membuat Anda berstamina dan tidak mudah loyo. Ladies, sering sakit saat hari pertama menstruasi. Oh, Ini bisa disebabkan karena jadwal menstruasi yang tidak Kenapa normal, nggak IG? stres, darah tinggi, keputihan, dan penyakit lainnya. So, kamu perlu cukup tidur dan istirahat serta mengonsumsi Ayu Vita. Kandungan pada Ayu Vita membantu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan menstruasi, serta mengurangi stres. Dok, nanti kan gua di sini nih. Lu juga Yuk, konsumsi Ayu Vita setiap hari agar jadwal menstruasi teratur dan gak sakit lagi. Gue ngebelakangin dokter. Dokter juga kadang-kadang jadinya. Oke, kita bertemu lagi Dok. Siap. Ya, tadi sudah ada sedikit klip produk kita. Ya. Nah, tim sudah siap ya untuk testimonial kita? Oke, Udah. kita panggil yuk. Yuk, oke kita panggilkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Faruk. Pak Faruk bisa dengar suara saya? Mungkin di sini Mas Dani. Eh, Halo, Mas Faruk, mungkin bisa di-unmute? Bisa di-unmute Halo, oke. apa namanya, audionya? Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya udah lama nggak ngelihat Mas Faruk nih sama istri. Biasanya rajin datang ke tower, soalnya kita selalu habis isolasi ketemu. soalnya. Ternyata habis isolasi. Mungkin bisa di-share pengalamannya seperti apa Mas Faruk. Kita tunggu. Ya, silakan Iya, Pak Faruk. iya. Ada yang mau diceritakan mungkin pengalamannya selama isolasi? Sama Mbak Vera juga silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum Mbak Vera ya. Silakan Pak Faruk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Dr. Arif, Pak Doni ya, teman-teman semua juga Mitra Keling yang sedang menyaksikan acara ini, semoga sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah siang ini bisa sharing nih, berbagi pengalaman ke teman-teman semua tentang pengalaman kami. Allah takdirkan untuk merasakan penyakit ini ya, virus ini gitu ya, mampir ke kehidupan kami gitu. Mungkin pengen sharing aja ya. Tadi betul banget apa yang disampaikan oleh Dr. Arif ya. Jadi memang kemungkinan awal saya kena itu kemungkinan besar ya, karena emang saya masih aktivitas di
luar rumah ya, Iya. selama ini seperti itu kan. Sebelum kena COVID itu masih banyak aktivitas keluar rumah dan masih beberapa kali naik kendaraan umum, misalnya seringnya tuh kereta, ya kan, seperti itu. Dan memang kan salah satu penularan paling tinggi sebelum masuk ke rumah kan di kendaraan umum ya. Nah itu kemungkinan besar memang saya kenanya mungkin di kereta seperti itu. Oke. Itu sih kemungkinan ya kalau sumber tertularnya ya mungkin karena aktivitas di rumah ya kan, kontak erat dengan istri, akhirnya istri ya Pasti, mau nggak mau istri nggak boleh nggak dikontak erat ya Mas ya. Nggak boleh Iya nggak kan? dikontak erat, dosa ya. Akhirnya resikonya ya terinfeksi juga ternyata seperti itu ya. Masya Allah. Begitulah ceritanya ya awal tertular itu. Dan memang awalnya sih yang saya rasakan ketika ada gejala itu, pertama itu memang sakit kepala yang luar biasa. Oke. Sakit kepala itu nggak pernah saya ngerasain sakit kepala kayak gitu. Saya coba minum produk nggak mempan juga gitu ya. Saya coba minum buat warung gitu ya. Kok nggak mempan juga ya. Itu kebetulan posisi saya ketika ngalamin gejala awal itu, saya posisi habis meeting group di Tangerang gitu ya. Selesai meeting group saya kok ngerasa nih sakit kepalanya luar biasa gitu. Tapi karena memang malam itu harus pulang, ya udah ditahankan aja itu, pulang sampai Bogor itu kurang lebih perjalanan 4 jam naik motor tuh dengan kondisi sakit kepala gitu ya. Mungkin karena dipaksakan juga akhirnya sistem imun juga jadi turun juga gitu ya. Iya. Karena kelelahan seperti itu. Nah, hari Kamis itu saya rasakan hari Selasa. Hari Rabu karena saya itu belum curiga kalau itu COVID ya. Yeah. Saya masih aktivitas tuh. Masih aktivitas, ada rapat yayasan kebetulan masih ke beberapa tempat. Nah, hari Jumatnya saya meriang gitu kan. Pusingnya hilang, saya meriang tuh, mulai demam tuh. Gitu. Nah, itu saya sempat diurut juga tuh, biasa ada langganan tukang urut, tukang pijit langganan itu. Karena saya pikir masuk angin gitu ya, saya minta tolong diurut gitu. Nah setelah diurut saya demam, agak beratnya 1 hari ya, hari Jumat. Nah hari Sabtu demamnya turun. Nah hari Minggu itu kalau teman-teman masih ingat, saya sempat nge-MC live FB Inspirasi Award. Oh, Ya. oke. Iya. Acara online kita ya. Oh iya, dia jadi MC ya? Iya. Betul. Untung online. Iya. Betul. Iya. Oke. Itu acaranya online ya. Jadi apa namanya? Itu saya baru selesai demam itu. Cuman karena memang kita pertama belum curiga juga kalau itu COVID. Yang kedua, saya kan memang sudah janji mau MC live itu kan nggak mungkin dibatalkan. Akhirnya kan bismillah berangkat aja. Dan memang kondisi sudah fit pada saat itu, sudah tidak demam lagi. Tapi saya mulai curiga itu karena saya penciuman itu kok mulai nggak normal gitu. Anosmia. Ya, mulai terasa anosmia tuh. Saya kayak hidung itu kayak mencium asap gitu, panas hidung itu, padahal nggak pilek ya, tapi kayak panas terus seperti itu. Nah, terus saya juga baru ngeh kok makanan tuh nggak seperti biasa dirasakan, itu rasanya itu misalnya kayak kayak hambar gitu, lidah tuh terasa lebih pahit gitu kan. Jadi makanan itu tidak rasa aslinya yang kita bisa rasakan seperti itu tuh. Itu yang gejala-gejala awal ya kan. Setelah itu mulai terasa nyeri sendi, macam-macam lah ya, termasuk susah tidur. Nah kurang lebih saya rasakan tuh 1 minggu. Tapi masih belum memeriksakan itu ya, belum mengkonfirmasi pemeriksaan ya ke PCR swab itu belum ya? Belum. Waktu itu saya sempat konsultasi dan sempat searching. Wah, kayaknya gejalanya COVID ini gitu kan, karena
sebulan sebelumnya adik saya juga udah kena gitu kan, kena Oke. COVID, suami istri juga gitu, suami istri juga positif COVID. Tapi memang nggak ada interaksi dengan mereka sebulan terakhir. Oke. Jadi saya yakin sih bukan dari adik saya sih gitu ya tertularnya gitu, karena memang kami nggak ada interaksi sebulan terakhir, semenjak dia selesai isolasi juga nggak ada interaksi yang erat seperti itu. Nah tapi saya setelah tanya-tanya kok gejalanya mirip gitu kan, saya udah yakin nih, wah kayaknya ini kena COVID nih. Nah awalnya itu niatnya kami mau isolasi mandiri aja gitu kan. Tidak perlu di swab, tapi yang penting isolasi mandiri seperti itu. Nah, tapi setelah konsultasi lagi dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang kesehatan, kebetulan juga ada yang bertugas di gugus tugas COVID gitu ya, Satgas COVID. Kebetulan kan karena istri pada saat itu kan memang menuju HPL ya, menuju hari kan sebulan sebelum persalinan itu, kejadian itu. Nah, akhirnya kan perlu cek lab dan lain-lain, ke bidan, puskesmas, ke rumah sakit itu kan rutin. Nah, akhirnya pihak puskesmas dan bidan menyarankan ya udah di swab aja seperti itu. Betul. Memang penting banget untuk memastikan itu. Betul, ya, karena memang untuk kepentingan yang lebih maslahat lebih luas, akhirnya ya udah kita swab deh gitu berdua gitu kan. Nah dari situlah kita akhirnya memang terkonfirmasi fix kalau kita memang positif COVID. Oke. Iya. Sebentar, ini ngomong-ngomong suara hujannya kedengeran nggak? Di sini baru Benar, Enggak. suara Mas Faruk masih jelas kok. masih jelas ya. Ini live dari Bogor ya soalnya, kota hujan. Iya. Di sini pagi, siang, sore hujan terus. Oh siap. Itu kelihatan kok awalnya dari sini kok. Bogor tuh gelap. Oh iya, benar. Kita tahu. Nah, terus langkah apa yang dilakukan? Apakah mendapatkan terapi dari dokter saat waktu itu akhirnya diputuskan untuk isolasi atau dilakukan perawatan? Lalu kemudian Mas Faruk apa aja yang dilakukan untuk menangani itu? Ya, setelah tahu nih COVID-19 nih berdua nih. Ya, setelah tahu memang kami fix positif COVID, kebetulan memang sama dokter itu nggak dikasih obat apa-apa ya. Oke. Gitu. Akhirnya karena memang kita di sini ada produk kan, dan kita konsultasi juga kira-kira produk-produk apa aja nih yang perlu dikonsumsi. Akhirnya kami siapkan nih produk-produk Keling yang memang kebutuhannya untuk COVID seperti itu. Alhamdulillah. Jadi di rumah kami perbaiki pola makan gitu ya, banyak makan buah ya kan, nutrisi dilengkapi gitu, variasi makanan dicukupi, sama konsumsi produk-produk Keling seperti itu yang memang disarankan untuk COVID seperti itu, Dok. Mungkin bisa di-mention, mungkin bisa disebutin produk apa aja. Yang selama isolasi berarti ya, produk-produk yang dikonsumsi sama Mas Faruk sama istri itu apa aja tuh selama penyembuhan lah ya, sama perlawanan dengan COVID itu sendiri? Ya, saya konsumsi itu pertama itu madu, ya. Kayak Hani ya? Keling Itu juga ada. Kebetulan botolnya udah habis ya. Tenang, udah pindah ke sini botolnya. Ini botolnya Mas Faruk ada di sini nih. Nanti kita kirimin balik. Nggak janji ya. Nanti akan kita lempar sana lagi, tangkap nanti ya. Iya. Nah itu ini saya Hani kita. Madu Kehani Keling itu dicampur dengan rebusan perasan lemon dan godogan kulit lemon. Ini kayaknya cocok jadi chef juga deh. Variasinya supaya nggak bosan ya, cuma minum madu aja. Ternyata bisa dipakai lemon sama kulit lemonnya direbus juga, wah. Kayak perlu dicoba nih. Oke, siap. Oke, lanjut Pak Faruk. Disarankan untuk tambahin minyak kayu putih katanya begitu kan. Gitu. Itu ditetesin. Itu ramuan tradisional mana saya nggak tahu. Ikut aja gitu ya. Itu rutin saya konsumsi. Yang kedua propolis ya. Propolis memang saya juga rutin konsumsi ya, propolis platinum ya. Nah ini propolis platinum kebetulan saya stok banyak juga di rumah ya. Saya juga nyimpen Pak Faruk. Ya, ada juga ya.
Ada. Kalau ini Rata-rata dari saya kita gitu, punya. Ustaz. Itu protap pertama kalau tubuh drop ya pastinya ya. Iya, betul. Ya, jadi propolis Ya, ini juga pasti ya, itu rutin tiap hari lah ya. Atropine rutin. C ya. Saya Betul. minum bahkan satu pipet itu saya habiskan langsung itu bisa 3-4 kali sehari, bahkan bisa lebih seperti itu. Yaitu propolis ya, dan memang cukup membantu ketika memang kita sudah merasa nggak nyaman di daerah tenggorokan. Nah, ini minum propolis ini cukup cepat untuk menghilangkan perih-perih di daerah tenggorokan. Itu yang saya rasakan minum propolis. Terus Oke. juga saya juga minum VCO ya. Oke. Sauda VCO ya. Pasti Ini karena juga- habatus saudahnya ya. Ya, betul. Nah, ini saya konsumsi itu biasanya 4-6 butir sehari. Yes. Seperti itu. Dan Sauda Nah, ini- VCO untuk diketahui ya, Mas Doni, Mas Faruk, Mbak Vera juga. Sauda Ya. VCO atau bisa kita bilang ya VCO-nya ya, itu VCO-nya itu masuk dalam daftar sebenarnya herbal yang bisa digunakan untuk terapi adjuvan pada orang COVID. dengan menderita COVID. Iya, betul Nah, sekali. jadi sebenarnya resmi penelitiannya udah ada. Apalagi Bukan kita yang teliti, apalagi kita juga juga- diteliti sama orang. Kita nggak cuma visio ya, kita ada habatus saudanya Kita ada juga habatus ya. saudanya. Di mana habatus sauda kan dari zaman Nabi dulu digunakan tuh ya dok ya. Manfaatnya saya akan bocorin nanti. Oke, siap. Oke, Mas Faruk, sekarang lanjut lagi. Ada produk lagi kah yang lain atau Iya. gimana? Atau mungkin Mbak Veranya juga sharing Iya, juga nanti boleh. mungkin istri akan cerita juga ya pengalaman, Oh, beda apalagi dia ini istri yang sedang dia. hamil. Nah, Ah, iya, betul itu betul. dia. Saya Udah juga gantian. saya juga konsumsi ini klorofil ya. Oke. Oke. Nah, klorofil ini saya juga rutin konsumsi, bahkan saya minum udah nggak pakai takaran lagi ya, tuangin gitu aja ke gelas air gitu ya. Udah menyatu Setiap sama saya tubuh ingat ya. saya minum. Jadi kalau darahnya keluar hijau ya. Iya. Mungkin kalau di black ini hijau gitu ya, atau kalau marah berubah jadi kulek ya. Saking banyaknya minum klorofil ya. Nah, ini saya konsumsi juga klorofil, alhamdulillah. Jadi rutin konsumsi kurang lebih 3 produk ini ya. Rutin saya konsumsi itu klorofil, Sauda VCO, sama propolis. Madu juga dikonsumsi seperti itu. Sesekali juga saya pakai koyo ya. Oke. Kebetulan stok masih ada, jadi saya pakai juga. Itu cukup membantu juga karena yang saya rasakan salah satu gejalanya itu susah tidur. Jadi malam itu susah untuk tidur. Pengalaman saya kena COVID itu. Jadi dengan pakai koyo itu juga bisa membantu. untuk tidur Mungkin lebih lama. mungkin Mas Faruk susah tidur kepikiran juga ya dok ya. Bisa jadi. Saya tadi mikirnya pasti seperti itu. Mungkin terpikir kenapa? Karena gimana pun juga kadang ada orang yang memang mengakui bahwa dia down. Tapi ada juga yang mungkin terlihat Kok bisa saya nggak kena down, ya? nggak Kok down. bisa? Tapi alam bawah sadarnya itu sebenarnya Nolak down ya? juga, sehingga dia nggak jadi agak susah tidur. Kayaknya itu tuh yang bikin susah tidur deh. Kepikirannya banyak. Aduh, Jadi istri saya- sebenarnya berpasangan ini harus saling menguatkan. Benar, Karena benar. kita sebagai manusia sendiri nih, kita manusia tunggal gitu ya, kita nggak punya pasangan. Biasanya ada masa-masa downnya. Nah, pasangan kita yang nguatin kita. Begitupun juga sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya bicara soal suami istri itu ya bisa saling menguatkan sih sebenarnya. Karena punya pengalaman juga ya dari anggota keluarga juga ada yang seperti itu kan. Tapi sekarang udah sehat ya sudah Mas sehat Faruk ya. semua, alhamdulillah ya. Sekarang udah Ya, alhamdulillah. alhamdulillah semuanya udah sehat ya. Kami berdua udah di PCR lagi, alhamdulillah hasilnya negatif. Oke. Kalau Nyonya gimana? Mbak Vera gimana kalau Mbak Vera? Mbak Vera, pengalamannya? pada saat mendengar berita tentang bahwa oh iya ternyata suami positif, Mbak Vera juga kontak erat, pastinya kontak erat dong sama suami sendiri kan, pastinya Betul. ketemu terus apa segala macam. Iya. Yang bagaimana cara memanajemen stresnya? Karena ini banyak yang tanya, dok gimana cara memanajemen stres kalau kita sudah terkena atau kita lagi ada hidup di lingkungan dengan COVID gitu ya, ya, dengan COVID. zona merah, zona hitam, seperti apa? Mungkin bisa di-share, Mbak. Hmm. Dan produknya mungkin bisa di-share juga. Iya dok, Pak Doni. Jadi memang ketika kita berdua terkonfirmasi COVID itu gimana ya rasanya? Pertama kali kok bisa ya gitu ya. Padahal kita termasuk pasangan suami istri yang menjaga protokol kesehatan di rumah gitu kan. Sering mencuci tangan, terus konsumsi produk-produk rekeling, tapi ya mungkin qadarullah virus itu harus mampir dan Ya. akhirnya kita merasakan ya
pasti stres itu ada. Jadi apa ya namanya, psikosomatis ya. Jadi Ya, ketika psikosomatis. psikosomatis ya. Jadi ketika kita terkonfirmasi COVID itu tiba-tiba kita ngerasa kayak jadi orang sakit gitu. Iya. Baru dibahas dia dong. Iya. Jadi, Langsung parnonya keluar, iya, takut. bener. Merasa apa ya? Udah kalau kayak gitu gejalanya langsung keluar semua malah. Iya, betul. Gejalanya langsung keluar semua dan gejala yang saya rasakan dengan suami itu mirip, tapi kalau yang saya rasakan mungkin karena saya sedang hamil menuju trimester ketiga, sistem imun yang tadi dokter Arif katakan menurun. Iya. Jadi gejala saya itu lebih terasa. Jadi anosmia yang saya rasakan itu lebih parah daripada suami. Jadi kalau suami itu sekitar 3 hari itu udah 5 hari itu udah mulai normal lagi. Kalau saya sampai 1 bulan. Lama juga ya. Iya, Kalau iya. kondisinya lagi hamil, Kondisi ya, hamil Dok ya. soalnya. Orang hamil tadi imunnya emang rendah ya. Oke. Tapi tetap melakukan pemeriksaan ya untuk kehamilannya ya, tapi dengan protokol ya. Jadi dokternya pakai hazmat ya dan lain sebagainya ya. Ya itu di akhir-akhir pas mau isolasi karantina di rumah sakit baru bisa diperiksa seperti itu. Sementara sebelum bisa diperiksa secara kontak langsung kita konsultasi by WA aja dengan dokter dengan bidan lainnya. Oke. Siap. Artinya memang ada yang apa namanya? Ada yang melihat, Pantau. ada yang menjaga, dokternya juga standby Dipantau gitu via ya. WhatsApp itu ya. Via Nah ini telepon sebenarnya ya. penting buat mitra Keling yang mungkin lagi hamil, baik hamil muda, hamil menengah atau hamil tua gitu ya, atau hamil mau melahirkan seperti itu, trimester terakhir, tetap kontak sama dokter. Jangan menyembunyikan diri bahwa kita nggak ngaku kita COVID atau apa segala macam, karena resiko untuk menularkan kita cukup tinggi. Dokter akan memberikan perhatian lebih. Kenapa? Karena kondisinya hamil dan ingin melahirkan. Jadi jangan ragu untuk sebenarnya berkonsultasi ya. Oke, silakan Mbak. Lalu kemudian apa aja yang dikonsumsi selama kehamilan dengan COVID itu kemarin? Nah, jadi selama hamil dan terkonfirmasi COVID, saya tidak konsumsi produk dari dokter. Saya hanya konsumsi dari yang Keling yang ada stok di rumah, propolis. Jadi waktu itu ini sangat membantu radang tenggorokan. Jadi saya susah menelan makanan susah. Jadi saya konsumsi ini udah nggak pakai takaran lagi deh, pokoknya Bismillah deh. Jadi pas ingat minum gitu. Kebetulan karena waktu itu nggak bisa merasakan makanan, jadi saya juga nggak terganggu dengan rasa propolis ini karena ngerasa waktu itu nggak ada rasanya gitu. Oh, Jadi banyak aja sekalian ya. propolis yang lumayan pahit jadi nggak ada rasanya ya. Jadi waktu itu kebayang bisa baru saya anosmianya satu dan botol itu hilang bisa rasanya seperti apa. 2 hari 3 hari tuh habis 1 botol propolis ini. 2-3 Terus hari habis 1 botol. klorofil tentunya walaupun nggak COVID kita juga Sip. konsumsi, apalagi pas COVID. Fine, Ini itu kita aman konsumsi juga buat banget. ibu hamil kok. Iya. Nice, Iya, pilihannya benar, oke. Ini. Dan yang ini yang saya terkesan banget dengan spirulina ini, Dok. Oh, oke. Jadi ketika saya detik-detik mau melahirkan itu rendah, Dok, sampai 6. Oke. Gitu. Nah, akhirnya saya diputuskan untuk transfusi darah. Karena HB-nya rendah, dan saat itu saya juga ada pendarahan rahim ketika operasi persalinan, jadi membutuhkan transfusi sekitar Total 25 kantong darah waktu itu. Iya. HB-nya turun drastis ya Mbak ya? Turun drastis. Akhirnya ketika transfusi itu kanan kiri ditransfusi. Jadi sekali transfusi darah itu saya 2 kantong, dan saya sambil mengkonsumsi spirulina. Jadi sambil diminum langsung sambil transfusi, alhamdulillah besoknya HB-nya langsung naik 8,6. Oke. Jadi alhamdulillah banget, bersyukur banget ketemu produk spirulina ini.
Alhamdulillah. Iya. Jadi dia tinggi kalori, tinggi protein juga, jadi bisa cukup ngebantu ya pada saat proses persalinan dan kondisi sangat sedang HB rendah tadi seperti itu. Wah, memang benar-benar dramatis ya. Jadi benar-benar tahun 2020 kemarin ya, itu benar-benar up and down ya kehidupan ya. Alhamdulillah, menyikapinya alhamdulillah cukup baik. Saya lihat juga kayaknya nih masih mesra aja gitu kan. Selamat buat Mas Faruk sama Mbak Vera atas kelahiran babynya. Iya, congratulations. Sebenarnya saya pengen nanya kehidupan seksualnya kayak gimana, cuma nggak enak. Itu nanti aja, Japri dong. Oh gitu ya. Ya, oke. Apakah masih tetap aman? Apakah memang mungkin ada perubahan dan lain sebagainya? Karena sebenarnya kalau saya sih menyarankan ya, ya kalau memang sudah diisolasi berdua, lakukan hubungan seksual dengan aman sih nggak ada masalah sebenarnya. Karena apa? Karena dampak dari hubungan seksual yang baik itu akan meningkatkan daya tahan tubuh sebenarnya. Jadi penyembuhan itu bisa dipercepat. Nah, kapan lagi ada obatnya? Ya obat dari penyakit virusnya seks gitu kan. Oh itu ya. Saya juga, anak saya tuh senang nonton anime dok, film. Iya. Tapi dia, saya lupa judulnya, dia tuh sel tubuh yang menyerang virus apa tuh. Jadi anak-anak kecil tuh belajar enak banget. Ada film kayak gini ya. Jadi yang saya kirain anime yang aneh-aneh, ternyata banyak anime yang mendidik juga loh. Dan itu gampang banget ditangkap. Dan akhirnya kita juga dapat pengetahuan baru toh. Iya, betul sekali. Oke, Terima kasih banyak buat Pak Faruk, Mas Faruk dan Mbak Vera. Boleh tepuk tangannya teman-teman sekalian. Sama-sama. Keren banget, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus berdua. Amin. Anaknya juga sehat. Insya Allah anaknya nggak tertular. Kenapa? Karena memang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa memang lewat air ketuban, lewat Darah, placenta atau apa, itu bisa tertular COVID. belum. Enggak. Jadi Insya anak Allah, biasanya akan mudah-mudahan. diisolasi sedikit kalau memang dia masih positif ya. Tapi biasanya nggak tertular sih. Mudah-mudahan. Ya? Oke, sebelum kita lanjutkan dok, nanti ada sedikit tips ataupun ada beberapa bocoran dari dokter. Ternyata produk Keling itu kenapa sih bisa bagus untuk COVID? Ya, ini kita akan promokan lagi ya hari ini. Ada Jangan lupa. untuk belanja di Kenet ya. Ada linknya. Ya, jadi ada linknya di kolom chat kita, sudah dipin situ, jadi tinggal klik, itu langsung akan connect ke promo belanja yang khusus hari ini. Tapi ingat jangan salah ya, Bapak Ibu jangan salah pilih, mungkin buka di paket-paket yang lain ada produk yang mirip. Ya jadi jangan klik yang itu, atau beli satuan produk jangan. Ya jadi karena promo ini terpisah sendiri, ya jadi promo ini terpisah sendiri, bisa klik ada di pinnya, ya jadi ada di pin, nanti tinggal klik situ langsung connect ke Kenet untuk paket promo belanja hari ini. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Cepetan belanja, berapa menit lagi nih dok? Wah, kira-kira ada lah ya, setengah jam 45 menit lagi. 45 menit lagi kurang lebih, nanti akan segera ditutup promonya. Oke, Oke. siap. Sebelum kita masuk ke pertanyaan nanti ya, kita ada tanya jawab. Dokter Ali akan sedikit menjelaskan sedikit produk Keling dok. Oke. Ya, tadi kan selalu dibilang bahwa intinya adalah kita harus meningkatkan imunitas. Ini nggak bosan-bosan ya. Nggak bosan-bosan. Jadi Keling itu sayang sama semuanya sebetulnya ya. Kita harus nih, lu tingkatkan imun. Hukumnya daya tahan tubuh. meningkatkan imunitas saat ini adalah wajib. Betul. Dulu suplemen itu makanan tambahan ya. Betul. Sekarang makanan wajib. Sekarang makanan wajib. Kenapa? Karena saat ini kondisinya extraordinary. Ya. Ya, jadi makanan tambahan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu wajib hukumnya. Oke, jadi nah dulu yang Anda yang konsumsi suplemen atau vitamin sekarang berarti wajib ya dok ya. Iya. Nah, berikut ada beberapa informasi mengenai produk. Ya jadi bisa ditampilkan untuk slide-nya. Boleh, Tim. boleh. Ya, First jadi, of all, ada beberapa produk dari kita yang memang sangat baik sekali untuk COVID-19 ini dok. siap, Jadi siap. mungkin ada di meja ini juga ya. Jadi kita ada madu. Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan oleh Bapak Faruk sama istrinya. Ini yang kaitannya sebenarnya dengan pasangan suami istri mungkin Betul ya. sekali. Ini Jangan kaget kalau mungkin komponennya agak berbeda nih. Saya akan sisipkan juga sebenarnya beberapa produk yang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan dan vitalitas tubuh. Oke, berarti Karena kaitannya ada. Haha. Kalau vitalitas tubuh kita baik, artinya stamina kita oke, hormon kita terjaga, balance baik, maka daya tahan tubuh akan mengikuti. Oke. Nah, Nah, dan ini, itu Dok. manfaatnya banyak. Yang Produknya, pertama Dok. itu adalah kehani dan propolis. Apa persamaannya kehani dan propolis? Sama-sama produk Dari lebah. lebah. Dari- Ya. Ya, itu pastinya.
Nah, pertama saya sebut Kehani dulu. Kehani ini adalah hasilnya itu adalah madu. Jadi produk lebah yang hasilnya madu itu adalah Kehani 5 in 1. Tapi tidak hanya madu, dia ada kandungan yang lainnya. Ada ekstrak anggur, ekstrak kurma, royal jelly, delima, gitu ya, dan madu itu sendiri. Nah, jadi kelebihan dari madu itu kan dia punya senyawa flavonoid juga. Benar. Ya, yang kita sebut quercetin. Quercetin ini bisa membantu sebenarnya menghambat replikasi dari virus. Nah, jadi sebenarnya madu ini memang sudah lama diterapkan pada orang-orang ya sebagai terapi adjuvan. Orang kalau sakit biasanya yang diminum madu dulu kalau memang dia belum berat atau apa segala macam. Syukur-syukur memang bisa cepat turun gitu loh. Dan memang ternyata secara penelitian ada di bioflavonoidnya yaitu quercetin tadi. Quercetin ini bisa mengurangi replikasi dari virus, bakteri atau jamur. Oke, berarti ada ribuan virus yang masuk yang dia mau membelah diri atau mau buat virus yang lainnya lagi itu bisa keblok langsung terhenti ya karena kita konsumsi madu ini ya dok ya? Ya, karena kita konsumsi madu secara teratur dan itu cukup bisa membantu daya tahan tubuh kita untuk berperang. Gimana enggak orang lawannya dikurangin jumlahnya kan, gitu kan, nggak bisa berkembang diri gitu ya. Selain memang di dalam itu banyak protein dan memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh sendiri ya, mau meningkatkan metabolisme dan lain-lain dari si madu ini ya. Betul. Nah, lalu kemudian ada propolis. Kalau madu mungkin kita akrab, tapi propolis orang nggak akrab sebenarnya sama propolis. Kenapa? Ada yang nanya propolis sama madu bedanya apa sih? Beda ya? Beda. Sama-sama dari madu, tetapi beda. Kalau madu itu lebah ngambil nektar dari tumbuhan, dari bunga, lalu kemudian, ini ingat ya, kata kuncinya nektar. Yang diambil itu adalah sari bunga, lalu kemudian bercampur dengan liur dari madu, lalu kemudian dihasilkanlah, liur dari lebah, lalu dihasilkanlah madu. Propolis biasanya yang diambil itu getahnya. Ya, atau bagian lain dari pohon itu. Dan hasilnya itu dia bukan madu, sama masih tercampur dalam liur dari lebah juga. Hasilnya itu adalah propolis. Di mana propolis ini fungsinya sebenarnya bukan sebagai sumber makanan madu, tetapi sebagai pelapis dari sarang madu. Ya, makanya sarangnya itu kalau mungkin semuanya pernah lihat sarang madu bersih banget ya dok ya? Bersih. Satu. Kedua, padahal sarangnya itu cukup fragile lah ya. Maksudnya itu termasuk yang rapuh. Iya, rapuh. Gampang dilempar batu juga jatuh kan apa segala macam. Tapi kok nggak pernah ada pembusukan di situ. Tidak pernah ada hidup kelabang di situ. Lalat nggak pernah coba buat numpang naro benihnya di situ. Atau nggak ada bakteri, nggak ada virus. Kenapa? Karena propolis yang melapisi sarang madu itu mengandung aterpilin C, di mana itu bisa menghambat replikasi virus dan bakteri juga. Jadi perpaduan antara propolis dan madu itu baik banget sebenarnya buat kesehatan. Makanya ada yang bilang propolis itu antibiotik alami ya dok ya? Betul. Antivirus, anti jamur, anti bakteri, pokoknya alami. Jadi orang hamil pun aman, anak-anak aman sebetulnya untuk konsumsi ini ya. Kan buktinya tadi Mbak Vera juga kan konsumsi ya propolis karena memang cukup aman. Nah lalu ada produk berikutnya yaitu selain dari produk-produk dari lebah ya. Nah itu ada produk namanya K-Sauda VCO. K-Sauda VCO ini adalah perpaduan dari dua produk atau dua bahan ya. Dua bahan, dua kandungan. Yang pertama VCO, virgin coconut oil, sama habatus sauda. Nah, perpaduannya ini sebenarnya cukup balance dan baik. Sauda VCO, VCO-nya ini tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa memang sudah resmi termasuk dalam salah satu dari 10 makanan atau herbal suplemen yang bisa diberikan untuk terapi adjuvan. Habatus sauda itu juga nggak kalah dahsyat. Habatus sauda itu fungsinya adalah untuk menormalkan hormon juga. Dan jangan salah, selain menormalkan hormon, dia juga punya asam kaprat dan asam laurat ya. Dimana kalau dia berubah menjadi monokaprat, monolaurat, itu akan bisa menghambat replikasi juga dari virus dan bakteri. Jadi fungsinya bukan hanya menormalkan hormon, di mana hormon kalau balance baik gitu ya, dalam kondisi yang optimal itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, vitalitas tubuh jadi lebih bugar. Ya, secara fisik oke, secara seksual oke, secara imunitas juga oke, tapi dia juga bisa membantu mengurangi replikasi virus dan bakteri. Jadi ini kerjanya itu double-double ya. Kerjanya itu double-double. Jadi untuk melawan virus, mengurangi replikasi itu dilapisi sama beberapa produk. Itu gimana nggak luar biasa ya. Bahkan banyak juga kita berikan pada orang-orang yang mungkin ada masalah sama gain, sama berat badan, terlalu kurus, ingin menaikkan berat badan apa segala macam. Banyak yang kita sarankan untuk konsumsi habatus sauda pada saat pagi hari dan malam hari.
Nah, fungsinya untuk meningkatkan metabolisme buat para atlet ya, atau buat calon pengantin baru dan lain sebagainya. Semua tahu khasiat dari habatus sauda. Siap, oke. Jadi luar biasa. Jadi kombinasi antara habatus sauda dan VCO itu fungsinya tuh sangat bagus sekali untuk orang yang positif ataupun Ya, untuk betul. mengurangi resiko COVID ini sendiri berarti ya dok ya? Iya, sangat relate sama kasus COVID saat ini. Dan Padahal ini- produk ini udah rilis lama ya. Betul. Dan ini nggak ada yang sama seperti ini loh. Jadi di luar itu biasanya cuma VCO aja atau habatus sauda aja. Betul. Nah, kita kombinasi dua produk ini ditambah dengan ada vitamin lagi di dalamnya. Jadi cuma ada di Keling. Ini ada di promo juga kalau nggak salah produknya. Jadi nggak itu dia. beli rugi lah ya. Sayang Sayang. banget. Oke. Saya sendiri termasuk yang rutin konsumsi ini. Sama dok. Saya gantian konsumsinya. Kalau nggak Ayuvigo beberapa bulan ya VCO beberapa bulan. Nanti kita kalau mungkin selanjutnya dok, kita siapin untuk kita minum bareng dok sama yang di Oh, FB, oke, Dok, ya. fine. Jadi kita Kita minum minum produk rame-rame sama-sama ya. boleh, boleh. Biar ini, sehat ya. Ya ini masih disegel kayaknya dok. Oke, jadi nanti kita akan minum bareng-bareng lah ya. Oke. Berikutnya. Ada lagi produknya ternyata. Oke, ya, Dok? berikutnya ini adalah produk yang sifatnya sama tadi, meningkatkan vitalitas. Jadi Oke. fungsinya agak similar dengan Sauda VCO, tetapi ini spesifik untuk laki-laki dan perempuan. Ingat jangan ketuker. Buat laki-laki namanya Ayuvita. apa? Salah Namanya ya? apa? Laki-laki Ayuvigo. Ayuvigo. Namanya Yang apa, Bar? perempuan, Ayuvigo ya. Oke, Ayuvigo. Karena gini, saya menekankan banget. Buat laki-laki Ayuvigo, buat perempuan Ayu. Ayuvita. Tapi dua-duanya kalau kita sandingin, kita udah buka bungkusnya, kita sandingin seret begini. Sama ya? Tebak-tebakan yang mana Ayuvigo Ayuvita? Sama. Jadi nggak kelihatan. Lebih baik lihat bener-bener baru minum, jangan sampai ketuker ya. Itu pesan saya. Efeknya dok kalau ketemu gimana dok? Efeknya saya takutnya yang cewek maco, yang cowok ngondek. Oke, jadi jangan sampai salah minum ya. Nanti misalnya bapak ibu belanja, kakak-kakak semua belanja, oh hadiahnya Ayuvita. Yang belanja cowok diminum aja dong daripada Saking nggak mau dibagi ke pasangannya ya. Jangan sampai salah minum. Atau minumnya sambil ngantuk, jadi nggak ngebaca dulu bungkusnya. Poinnya sebenarnya, Iya. ada perbedaan yang cukup jelas antara Ayuvigo dan Ayuvita. Karena komposisi hormon kita pun berbeda. Iya benar. Jadi antara laki-laki dan perempuan, komposisi hormonnya kan berbeda. Sehingga mereka membutuhkan suplemen yang berbeda. Betul. Pada Ayuvita itu ada Witania somnifera, selalu saya sebut Witania somnifera ini. Kenapa? Karena Witania somnifera ini bisa membantu meningkatkan, dia seperti afrodisiak ya. Oh, oke. Bukan perangsang ya. Maksudnya Tonik itu lah dia ya. dia tonik yang bisa membuat wanita itu jadi lebih aktif, lebih fresh, lebih berpikiran positif karena hormonnya ada yang dipengaruhi sama itu, hormon estrogen. Oke. Nah, jadi hormon estrogennya bisa optimal, bisa baik sehingga dia lebih fresh dan efeknya ke kulit juga ada. Jangan Benar, salah. benar. Iya. Jadi Witania somnifera ini punya efek ke kulit, jadi wajahnya itu jadi lebih cerah, nggak gampang jerawatan. Saya jerawatan dok. Nah, lalu Ayuvigo. Jadi harus diminum sama wanita. Ya, pada anak-anak yang mungkin belum menstruasi lebih baik jangan ya. Ya untuk Ayuvita ya, tapi pada wanita yang memang sudah dewasa itu boleh diminumkan ya. Nah, lalu kemudian Ayuvigo. Nah, Ayuvigo ini punya tribulus terrestris, kita tahu. Ya, ini Untuk menormalkan kadar hormon testosteron. Bukan sebagai pengganti hormon testosteron, tapi dia merangsang sebenarnya pusat dari pusat dari hormon, pusat dari kelenjar kita yang ada di hipotalamus itu untuk menghasilkan calon-calon hormon testosteron. Kita tahu laki-laki zaman sekarang agak beda gaya hidupnya, Ya. stresornya agak lebih besar dibandingin laki-laki zaman dulu. Jadi itu berpengaruh terhadap kadar hormonalnya. Sehingga dia jadi lebih gampang buncit, ototnya kecil. Ototnya kecil, sensian. Nah, hasrat seksualnya kadang payah ya. Payah dalam artian ya ada ejakulasi dini, ada nggak yang seperti itu ya? impotensi dan lain sebagainya. Jangan sampai lah ya. Ya, Oke. amit-amit jangan sampai Jangan ya. sampai. Nah, terkait stres juga. Stres itu kan bisa mempengaruhi kadar hormon testosteron tadi. Nah, supaya kadar hormon testosteron tetap optimal, Ayuvigo ini salah satu solusinya untuk kita bisa pertahankan itu. Dan Ayuvigo ini sifatnya alamiah. Jadi bukan hormon testosteron yang sifatnya sintetik yang kita suntikin buat ngegantiin, nanti tubuh kita manja. Nggak seperti itu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah dengan cara yang lebih alamiah, dengan bahan-bahan yang alamiah juga. Jadi saya sangat saranin sebenarnya pada bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, pasangan-pasangan yang memang saat ini sedang bersama, berjuang bersama untuk pandemi ya, supaya kita bisa melewati ini semua dengan sehat kondisinya, sehat badan, sehat ekonomi dan lain sebagainya. Konsumsi Ayuvigo dan Ayuvita ini.
Dan jangan lupa, kalaupun memang ingin melakukan kegiatan seksual, ini dua produk ini sangat membantu sebenarnya. Jangan lupa minum air putihnya yang banyak ya dok ya. Konsumsi ini. Nah ada bocoran lagi nih. Kalau mungkin ada kakak-kakak di rumah atau di luar, mitra Keling, sahabat Keling, dia konsumsi produk Ayurveda, itu jika dikombinasikan dengan madu dok. Oh, Ternyata dikombinasikan dengan madu, itu sarannya memang dari India atau dari manapun ya, produk Ayurveda dari India. Banyak penelitian yang menyarankan bahwa konsumsi Ayurveda itu produk Ayurveda dengan dikombinasikan dengan madu. Iya. Itu Sebagai kendaraannya betul, ya yang bisa membawa. Dia akan membawa lebih cepat, lebih banyak dan lebih jadi efektif dan efisiennya ke dalam tubuh kita lebih cepat. Jadi memang sangat disarankan untuk konsumsi semua produk Ayurveda itu dengan madu dikombinasikannya dok. Apalagi kalau anak kecil misalnya, ini untuk anak-anak di atas 2 tahun itu udah boleh sebenarnya dok. Ayurveda ini. Jadi saya pernah ngobrol sama Dokter Rupam, ternyata sudah boleh. Tapi kalau anak balita itu atau 4-5 tahun, dia kan susah ya minum kapsul. Jadi itu bisa dibuka. Jadi setengah kapsul pun cukup, dicampur dengan madu 1 sendok. Jadi anak-anak manis, nggak ngerasain rasa pahit atau yang pedes atau apanya itu. Asal sesuai dengan memang tepat untuk peruntukannya. Betul, ya. Biasanya pada anak-anak apa tuh? Ayu Light ya. Ayu Light atau pernafasan yang alergi atau Ayu apa bisa Ayu Asmo. Jadi seperti itu. Jadi memang kombinasinya disarankan dengan menggunakan madu ini dok. Gitu. Siap. Jadi Ayurveda ini ada berbagai macam jenis, pelarutnya lebih baik madu ya sebagai kendaraannya supaya dia bisa jadi lebih gampang diserap ya. Betul. Jadi jangan lupa di promo ini pun Ayurveda juga ada madu juga. Yang belum punya madu ditambah lagi nanti beli madunya. Jadi tapi nggak sembarang madu. Bisa. Betul. Harus madu asli ya. Benar. Jadi, yes. Saya pernah dilihatkan ya, ternyata madu itu banyak yang campuran karamel atau gula dan macam-macam. Aduh. Ya, jadi hati-hati. Nah, produk itu madu gula Keling darah bisa betul. Karbonnya tinggi banget. Iya. Ya, jadi disarankan ya kombinasinya pakai madu Keling karena memang ini benar-benar madu asli tanpa ada campuran apapun ya dok ya. Siap. Oke, untuk produk cuma lumayan cukup jelas ya dok ya. Mudah-mudahan yang menyaksikan semuanya juga sudah jelas, clear. Kalau emang ingin bertanya bisa kok nanti di kolom komentar. Boleh. Kita akan berusaha untuk jawab. Mudah-mudahan salah satu yang terpilih ya. Jadi ini kita akan buka sesi pertanyaan dok, langsung dok. Oke. Ya. Jadi kita akan buka sesi pertanyaan. Sudah banyak yang mau nanya sebetulnya dari tadi. Siap. Jadi mimin kita tuh sudah mulai mau bertanya silakan chat. Udah banyak banget ternyata. Cuma kayaknya belum kelar. Oke, ada pertanyaan akan kita langsung dibantu jawab oleh Dr. Arif. Silakan pertanyaannya bisa ditampilkan di monitor. Pertanyaan pertama. Oke, dari Mams Kokom. Saya bacakan ya dok ya. Oke. Dok mau nanya. Ada kerabat kena COVID, sekarang sudah sembuh. Tapi sekarang dirawat lagi karena kena paru-paru. Apakah saya kasih klorofil dan propolis bisa membantu paru-parunya biar cepat sembuh? Oke, jadi pasca COVID ternyata paru-parunya masih bermasalah. Oke, paru-parunya bermasalah. Memang COVID ini adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Betul. Bukan hanya saluran pernafasan, tetapi organ pernafasan juga termasuk jaringan parenkim paru sebenarnya ya. Nah, jadi orang yang sembuh dari COVID ada 2. Sembuh total karena memang daya tahan tubuhnya baik dan belum merusak organnya, atau menyisakan gejala sisa. Saya nggak tahu kena paru-paru ini apakah ada infeksi baru atau mungkin karena COVID terus kemudian paru-parunya bermasalah. Tapi saya pernah baca berita dok atau diskusi dokter dengan siapa saya pernah baca. Orang yang sembuh dari COVID itu akan meninggalkan kayak jaringan parut atau di paru-paru itu ya? Gambarannya kalau di ronsen itu namanya infiltrat. Mungkin awan-awan itu ya? Betul. Di paru-parunya itu. Nah, betul. Itu mungkin bisa agak lama atau gimana dok penyembuhan? Memang sifatnya ya akan lifetime sih seperti itu. Oh, jadi COVID itu ada yang memang sembuh total karena memang virusnya belum sempat merusak organ, ada yang sempat merusak organ. Oh, berarti itu sudah merusak organnya ya? Betul, dia sempat merusak organ terutama paru, lalu kemudian memberikan gejala sisa. Jadi gejala sisa COVID. Padahal memang sudah tidak infeksius lagi, virusnya sudah tidak ada. Mungkin besar kemungkinan ke sana. Apakah dengan pemberian klorofil dan propolis itu bisa membantu? Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Sarannya tambahkan dengan Ayu Asmo. Tambahkan dengan Ayu Asmo juga di Ayurvedanya. Jadi kita punya produk Ayurveda yang namanya Ayu Asmo. Ya, spesifik fungsinya untuk saluran pernafasan itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya memang kita nggak bahas karena memang temanya agak berbeda. Kita akan bahas nanti Ayu Asmo itu. Ayu Asmo itu memang banyak membantu. Oh, kemarin kita sempat bahas juga bahwa dia bisa berfungsi sebagai ekspektoran, sebagai pelindung dari jaringan paru karena pada saat sudah terbentuk infiltrat, kalau ada gambaran di ronsen itu ada gambaran infiltrat di kedua lapang paru,
maka sebenarnya gambaran parunya itu udah ada yang jaringan parunya itu ada yang berubah menjadi jaringan ikat. Oke. Nah, jadi rusak Jadi dia sebenarnya. lebih padat karena habis itu ya, ada kayak lebih keras atau apa ya? di Ya, jaringan jadi itu dia ya, tidak menjadi jaringan paru lagi. Nah, saran saya sebenarnya adalah penggunaan kayak suplementasi itu bisa membantu paru-parunya untuk memulihkan diri. Oke. Nah, jadi pemberian kayak klorofil, propolis, ayo asmo Berarti- itu sangat membantu. Kalau boleh tambahin gamma emulsion juga Untuk sebagai regenerasi sumber sel, ya. protein yang tinggi supaya jaringan parunya bisa baik. Mudah-mudahan usianya juga masih muda ya. Jadi lebih cepat potensi untuk bisa regenerasi selnya jadi lebih bagus. Ya, jadi sudah jelas ya dengan Mams Kokom. Oke. Ya, jadi jawaban dari Dr. Arif tadi jangan lupa ditambahkan dengan gamat, dan yang paling penting adalah ayu asmonya sendiri ya. Karena di Yes. ayu asmo ada ekspektoran mengeluarkan mungkin lendir atau sekret-sekret yang masih banyak di paru-paru. Kemudian di situ juga ada nutrisi-nutrisi untuk ditambahkan, dan dia akan mengaktifasi lagi dok, membantu mengaktifasi fungsi saluran parunya yang tadi berkurang atau menurun. Karena memang di ayu asmo itu sendiri dia ada cleansing, balancing, activating lengkap. Oh, Ya, jadi kalau memang berhubungan sama saluran pernafasan paru itu saran nomor satunya pasti ayu asmo ditambahkan. Mams Kokom beruntung karena memang kali ini yang bicara soal Ayurveda itu ya ahli Ayurveda, Mas Doni. Itu dokter Upam yang bilang. Oke. Oke, Ya, lanjut. Oke, mudah-mudahan jelas ya Ibu Kokom untuk jawabannya. Kita masih ada pertanyaannya lagi. Oke, silakan ditampilkan. Berikutnya Oke, dengan Mas Muhammad Ismail. Loh. Oh ya, Kakak Muhammad Ismail. Loh, ini Ismail karyawan kah bukan ya? Oh, bukan. Oke. Ya. Dok, istri saya ngeluh, nggak nyaman nafasnya. Kadang terasa perih di dada. Dulu sewaktu hamil pun pernah begitu. Ya, jadi sekarang sudah 2 bulan lebih pasca melahirkan, tapi masih berasa juga. Kadang dia suka ngira-ngira COVID. Oke. Jadi mau saya kasih produk Keling, kira-kira apa ya dok? Jadi dia belum Oh, tahu nih oke. COVID atau bukan. Oke, silakan dok, jawab dok. Oke. Memang sudah 2 bulan lebih atau apa? Iya. Kalau ragu lebih baik lakukan pemeriksaan. Karena gini, COVID itu gejalanya itu banyak. Ada 1000 wajah COVID. Oh, Ada yang oke. gejalanya memang ke pencernaan. Iya. Ada yang gejalanya Iya, lebih ke demam. Ada yang gejalanya lebih banyak di pernafasan, rasa sesak dan lain sebagainya. Kalau memang curiga, cek. Kalau memang berulang kali dicek ternyata hasilnya juga bukan, Non-reaktif ya, artinya memang something ya, dia mungkin punya bawaan. Oke. Ya, bawaan yang menghambat saluran pernafasannya, nggak nyaman dan lain sebagainya. Sebenarnya produknya lebih kurang sama dengan Mams Kokom tadi. Klorofil, propolis, ayu asmo itu bisa diberikan. Apalagi kan sudah melahirkan. Iya. Jadi pemberian ayu asmo boleh ya, Mas Betul Doni ya. betul. Jadi sebenarnya ya saya sering mungkin sharing sama Dr. Upam. Dia CEO-nya, orang tuanya tuh yang menemukan produk Ayurveda, dia CEO-nya meneruskan. Jadi produk-produk Ayurveda itu sendiri kayak mungkin Ayuvigo, Ayurveda itu nggak harus menunggu ada keluhan atau gejala atau gimana ya. Oke. Tapi Jadi itu untuk preventif bisa ya? bisa. Oke. Khususnya dengan kondisi sekarang ya COVID-19, kita nggak tahu di luar mungkin sudah terhirup entah bukan hanya polusi atau apa ya, zat asing, cuma mungkin ada virus yang masuk juga. Minimal kita minum Ayurveda ini akan ada proses cleansing, balancing, activating. Jadi akan memperkuat paru-paru dan dia mengeluarkan melalui cairan dahaknya tadi. Jadi sebenarnya disarankan. Tidak Oke. hanya orang yang gangguan pernafasan, tapi yang nggak pun mau setiap sebulan 1 bungkus, nanti 2 bulan, 3 bulan kemudian 1 bungkus itu nggak masalah sebenarnya. Oke, fine. Jadi produk tadi boleh ya? Boleh. Propolis, klorofil dengan ayu asmo, it's okay. Tambahin madu jangan lupa. Ya, betul. Karena dia sebagai pengantar yang oke ya. Iya. Nah, jadi seperti itu Mas Ismail. Jadi untuk istrinya boleh sebenarnya didampingi, diberikan. Bahkan sebenarnya saran saya juga minum aja berdua biar bisa saling mengingatkan. Karena memang nggak ada Benar. masalah kok untuk preventif supaya paru-parunya tetap sehat ya. Anak saya juga saya suruh minum loh. Oke. Ya betul. Begitulah. Saya memang isi pengalaman kalau mau minum berdua, minum dengan pasangan itu bisa saling ngingetin. Kita Iya. biasanya jadi lebih Lebih disiplin. Iya, betul Yes. sekali. Oke, tadi jawabannya mudah-mudahan Mas Ismail sudah terjawab. Oke. Oh, masih ada lagi. Oke. Kayaknya sebenarnya Novi. banyak banget pertanyaannya, Dok. Oke, dokter dari siapa? Dari Mbak Novi. Oke. Dokter, apabila pasangan kita positif COVID, ya di sini suaminya, Oke. dia tidak ada gejala apapun Nah, dan istri negatif COVID, alhamdulillah. tapi dalam keadaan hamil. Oke. Pakai vitamin apa aja, Dok? Oh, berarti ini maksud buat istrinya kali ya? Oke. Nah, dia Yang ada jelas kondisinya tindakannya tadi seperti yang saya bilang pertama. Suaminya harus mengisolasi diri dulu supaya menjaga si calon baby sama istrinya tidak tertular.
memang calon babynya nggak tertular, cuma besar kemungkinan istri akan mengalami gejala yang lebih berat karena daya tahan tubuh Kondisinya ibu tadi hamil menurun. Berarti ini sama seperti testimonial tadi ya. Jadi Ya. Mas Faruknya positif, istrinya sedang hamil tapi ternyata sudah tertular kan? Ya. Ternyata Kalau di ini kan gejalanya enggak, istrinya belum tertular. Lebih baik lakukan isolasi jangan sampai suaminya. tertular ya. Puasa dulu. Oke. Puasa dulu. Nah, lalu kemudian apa vitamin yang bisa diberikan pada suami misalnya gitu ya. Vitamin yang bisa diberikan pada suami ya lebih kurang sama seperti yang saya sebutkan gitu ya. Bisa dikasih propolis, bisa dikasih madu, lalu kemudian Ayu Vigo atau Ayu Asmo itu juga bisa dikasih Sauda VCO, jangan lupa. Iya. Nah, jadi produk-produk yang kita presentasikan tadi itu sebenarnya spesifik untuk COVID pasangan suami istri lah ya khususnya Ya, ya. pasangan suami istri pada khususnya. Benar, Tapi benar. kalau memang kondisinya memang salah satu saja ada yang positif, pastinya harus isolasi dengan baik. Jangan sampai istrinya yang lagi hamil itu tertular. Tertular. Iya. Nah, Karena jadi tadi gejalanya dijaga tuh benar. akan lebih berasa lebih banyak ya. Berasa lebih banyak dan berasa lebih berat karena kondisi daya tahan tubuh ibu hamil itu berbeda, Betul. lebih rendah dia Betul statusnya. sekali. Gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Novi jawabannya. Kalau bisa suaminya diisolasi dulu, kunci ini di kamar jangan ya. Jadi masih ada video call kok. Oh Kalau iya, memang atau masih bisa video mau call. ketemu, mau Ya, ngobrol, mau jadi- hal-hal yang lain masih bisa video call. jadi jadi dijaga dulu ya, ditahan dulu. Jadi jangan sampai ketemu, benar-benar isolasi sendiri dipisah. Oke, jadi jawabannya seperti itu. Dok, mau satu lagi dok ya? Oke, Nggak apa-apa ya? boleh. Nggak ada masalah, Oke, nggak ada masalah. nggak ada masalah kata dokter. Oke, dari Ibu Rahma Lisa. Ya, Ya. jadi minta pencerahannya dokter Arif. Yes. Pada kemasan Ayurveda, Ayulaks misalnya, tidak dianjurkan dikonsumsi oleh ibu menyusui. Oke. Apakah ada risiko jika ingin tetap dikonsumsi? Terima kasih dokter. Siap. Ayulaks ya. Iya, Oke, iya. silakan. Gimana dok? Oke. Tidak boleh pada ibu menyusuinya obat dan tidak boleh pada ibu menyusuinya suplemen, berbeda efeknya. Pada obat biasanya efeknya cukup kuat, bisa berhenti benar gitu ya. Tapi biasanya pada suplemen nggak terlalu. Tapi Ayulaks ini yang saya tahu memang itu adalah produk atau suplemen atau suplemen herbal yang sifatnya sebenarnya membantu kita untuk menjaga pencernaan. Dan tahap-tahap cleansingnya itu adalah dia membuang kotoran yang tersisa di usus. Nah, resikonya adalah dia melibatkan air yang cukup banyak. Betul. Sehingga biasanya orang yang mengkonsumsi Ayulaks itu akan bolak-balik ke kamar mandi. Iya. Ya, dan dia akan kehilangan air cukup banyak. Dehidrasi Pada lah ibu, ya. bisa dibilang dia bisa dehidrasi. Maka itu sebenarnya dia harus hidrasi dengan baik. Dia harus minum dengan cukup. Pada saat dia sedang konsumsi Ayulaks dan kalau bisa kegiatannya jangan berat dulu. Nah, pada ibu menyusui kenapa tidak diperbolehkan? Ini yang saya lihat ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ibu menyusui itu tidak boleh dehidrasi. Tidak boleh kehilangan air banyak karena dia butuh air dalam tubuhnya untuk memproduksi susu untuk anaknya. Sehingga tidak diperbolehkan. Nah, jadi sarannya sebenarnya adalah kalau memang mau berhenti dulu nggak apa-apa ya Mas Doni ya. Kita berhentikan dulu selama proses menyusui, minum cukup gitu loh. Nanti pembersihan atau cleansing dari ususnya bisa dilanjutkan setelah mungkin pemberian ASI eksklusifnya selesai. Setelah 2 tahun misalnya atau setelah 1 tahun boleh. Jadi sebenarnya kalau untuk ibunya lebih ya udah demi anaknya lah ya. Ya. Mending dia konsumsi buah-buahan yang tinggi serat dan macam-macam dulu ya. Jadi Ya. ibunya mengalah dulu ya dok ya. Yes. Saya konsumsi Ayulaksnya nanti aja deh. Biar mungkin anak saya ASI-nya juga maksimal dan macam-macam. Jadi lebih Karena bagus. ada resiko pengeluaran air cukup banyak tadi. Betul sekali. Ya, jadi jawabannya seperti itu ya, cleansingnya dokter. dulu yang kita tunda, bersihin ususnya nanti dulu, ya program dietnya nanti dulu, fokus ke anaknya dulu untuk menyusui. Karena anak itu dalam pembentukan susu itu membutuhkan cairan tubuh yang cukup banyak. optimal dari si ibu. Oke, jawabannya sudah dijawab sama Dokter Arif ya Yes. untuk Ibu Rahma. Oke, ada lagi nggak? Cukup ya? Oke, cukup. Oke, saya ingatkan kembali untuk mitra dan sahabat caring di rumah. Jadi promo kita kali ini akan kita buka sampai jam 3 sore. Ya, jadi Anda tinggal klik link yang ada di pin di chat kita atau langsung dibuka di Knet pun kita cari dengan nama promonya itu mungkin akan ketemu. Tapi lebih enak klik linknya aja. Ya, karena nggak akan salah pilih. Nanti kalau salah pilih ada beberapa paket yang mirip mungkin ya, tapi itu harganya beda. Jadi orang ada yang salah nih dok. Jadi untuk yang belanjanya Teliti sebelum membeli ya. betul. Jadi dicek dulu. Ini takutnya nggak dapat hadiahnya soalnya. Jadi sayang. Sayang Ya. free-nya lumayan Ayu Vigo, Ayu Bener. Vita loh. Harganya
aduh saya juga mau beli. Produk andalan saya. Bener-bener. Ya jadi untuk yang mau belanja ditunggu sampai jam 3 ya. Ini tidak berlaku COD, kita tunggu nanti sampai jam 3 kita close ya. Jadi oke dok, untuk akhir kata dok dari acara kita hari ini ada nggak yang mau disampaikan untuk penutup ke Mitra Keling di rumah dok? Oke, buat para pasangan suami istri dalam menghadapi pandemi seperti ini, tetap tenang, ya lakukan kegiatan yang biasanya dilakukan seperti biasa. Kalaupun seandainya memang salah satu dari pasangan kita ada yang terkena COVID-19, kita bisa lakukan protapnya dengan teratur ya. Butuh kebesaran hati memang untuk mengisolasi diri, mandiri dan lain sebagainya. Tapi ingat, proteksi yang kita lakukan ini yang paling maksimal itu adalah dengan kekuatan daya tahan tubuh. Betul sekali. Jadi, walaupun kita melakukan 5M tapi daya tahan tubuh kita turun, kita tetap masih bisa terinfeksi. Jadi, Wajib jaga ya, benar-benar daya tahan tubuhnya. Wajib ya. Wajib ya untuk minum suplemennya. Jadi itu Dulu makanan mungkin wajib. iya makanan tambahan, tapi Sekarang sekarang makanan ini wajib. adalah makanan yang wajib diminum karena kondisinya extraordinary. Oke, semoga sehat terus ya dokter sama keluarga. Sip, sama-sama. Yang menyaksikan juga semuanya, semoga ada pencerahan sedikit dari diskusi kita hari ini ya dok. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi nanti di acara FB Live, mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, akan kita angkat yang lain juga dok. Oke, Dr. Arif, terima kasih banyak. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayurveda atau Ayurvedics adalah suatu pengobatan kuno yang berasal dari India yang meliputi seluruh aspek gaya hidup. Ayurveda bekerja secara menyeluruh, tidak hanya menghilangkan gejala yang timbul, tapi juga bekerja mencegah penyakit dan menghilangkan akar penyakit. Ayurveda menggunakan seluruh sumber kekayaan alam untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Kitab suci Ayurveda menjelaskan terdapat sumber alam lain yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dari produk Ayurveda, yaitu madu. Kehani 5-in-1 yang mengandung madu murni dikenal sebagai salah satu senyawa yang paling penting yang digunakan dalam Ayurveda. Dijelaskan bahwa manfaat Kehani 5-in-1 di dalam pengobatan alam atau Ayurveda adalah sebagai alat transportasi yang menghantarkan senyawa alam tersebut ke organ yang dituju di dalam tubuh. Gunakan Kehani 5-in-1 dalam pengobatan Ayurveda untuk memaksimalkan pengobatan. Anda memiliki aktivitas yang padat dan mudah lelah? Kurang bergairah saat berhubungan? Hal ini dikarenakan Anda kurang mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan jarang berolahraga. Oleh karena itu, kita dapat menjalankan pola hidup sehat dan mengkonsumsi Ayu Vigo. Kandungan Tribulus terrestris dan Asparagus racemosus membantu meningkatkan stamina pria, libido pria, dan kualitas sperma. Konsumsi Ayu Vigo setiap hari membuat Anda berstamina dan tidak mudah loyo.